impoten semua rata-rata kan, karena Tuhannya juga nggak kuat kan. Nah, gue tanya sama lu, laki-laki seorang nabi pilihan Tuhan memiliki kekuatan 30 pria itu aib atau tidak? Coba. Luar biasa sih, tapi kayak nggak Oke, yakin sekarang aja. gue tanya, tunggu dulu. Nah, menurut lu kalau ada manusia laki-laki punya burung, punya kekuatan 100% Tuhan, kira-kira burungnya bisa tegang nggak? Tuhan kami nggak ke situ pikirannya. Oh, dari mana lu tahu pikiran Tuhan lu? Laki punya burung disunat hari ke-8, punya kekuatan 100% Tuhan, bisa bisa berdiri nggak burungnya? Silakan. Jangan dulu. Nggak tahu. Sekali lagi gua tanya, kalau ada nabi, normal dong nabi perkasa, karena dia adalah orang pilihan Tuhan, dan dia hidupnya sehat, makannya sehat, dia mengajarkan bagaimana hidup sehat, teratur, maka kekuatannya 30 pria, buktinya dia adalah pahlawan panglima perang, dia naik kuda nggak perlu dibantuin. Tapi kalau ada laki-laki punya burung, ya sorry to say ya, naik keledai aja dibantuin, ya, cuma minum anggur asam aja mati. Nabi saya pernah mau diracun nggak mati-mati 4 tahun tuh. Nah sekarang gua tanya, kalau ada laki-laki memiliki kekuatan 30 pria, itu kan nggak aib. Nah sekarang gue tanya, kalau ada laki-laki memiliki kekuatan 100% Tuhan, barangnya kira-kira bisa hidup nggak dan berfungsi? Coba silakan dijawab aja, jujur aja deh, nggak usah ragu-ragu lah jawabnya. Nah kalau kamu bilang laki-laki semacam ini yang punya kekuatan 100% Tuhan ternyata barangnya nggak bisa berfungsi, ini pelecehan seharusnya. Maka dia tidak bisa dikatakan memiliki kekuatan 100% Tuhan. Lu misalkannya dikasih ini kesempatan, punya kekuatan satu, lu bisa menghidupkan orang mati, atau tapi burung lu gak pernah hidup tuh, tapi lu punya bini, atau lu nggak bisa menghidupkan orang mati tapi bisa menghidupkan burung lu pilih mana sebagai laki-laki normal? Coba. Aku lebih memilih bisa menghidupkan orang mati. Berarti lu pengen burung lu nggak hidup-hidup. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloge Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang.
Jadi lu bayangin tuh Satu semalam Aku nggak sanggup ya 11 orang satu malam. ya masa Nggak satu sanggup. orang satu ditidurin berapa tahun ketemu sama yang istri yang lain. Dengar dulu, kalau gua ngejawab lu diem. Kan di agama lu nggak mungkin ada laki-laki yang kuat fisiknya. Kenapa di agama kalian semua letoy-letoy kan, impoten semua rata-rata kan, karena Tuhannya juga nggak kuat kan. Nah, gua tanya sama lu, laki-laki seorang nabi pilihan Tuhan memiliki kekuatan 30 pria itu aib atau tidak? Coba. Luar biasa sih, tapi kayak nggak Oke, yakin sekarang aja. gue tanya, tunggu dulu. Nah, menurut lu kalau ada manusia laki-laki punya burung, punya kekuatan 100% Tuhan, kira-kira burungnya bisa tegang nggak? Tuhan kami nggak ke situ pikirannya. Oh, dari mana lu tahu pikiran Tuhan lu? Temennya aja pesundal banyak. Gue tanya sekali lagi nih, kalau laki-laki seorang nabi kekuatannya 30 pria, itu bukan aib dong. Sekarang kalau ada laki-laki punya burung disunat hari ke-8, punya kekuatan 100% Tuhan, bisa berdiri nggak burungnya? Silakan. Jangan dulu. Aku nggak tahu. Sekali lagi gua tanya, kalau ada nabi, normal dong nabi perkasa, karena dia adalah orang pilihan Tuhan, dan dia hidupnya sehat, makannya sehat, dia mengajarkan bagaimana hidup sehat, teratur, maka kekuatannya 30 pria, buktinya dia adalah pahlawan panglima perang, dia naik kuda nggak perlu dibantuin. Tapi kalau ada laki-laki punya burung, ya sorry to say ya, naik keledai aja dibantuin, ya, cuma minum anggur asam aja mati. Nabi saya pernah mau diracun nggak mati-mati 4 tahun tuh. Nah sekarang gua tanya, kalau ada laki-laki memiliki kekuatan 30 pria, itu kan nggak aib. Nah sekarang gue tanya, kalau ada laki-laki memiliki kekuatan 100% Tuhan, barangnya kira-kira bisa hidup nggak dan berfungsi? Coba silakan dijawab aja, jujur aja deh, nggak usah ragu-ragu lah jawabnya. Kurang tahu. Nah, kalau kamu bilang laki-laki semacam ini yang punya kekuatan 100% Tuhan ternyata barangnya nggak bisa berfungsi, ini pelecehan seharusnya. Maka dia tidak bisa dikatakan memiliki kekuatan 100% Tuhan, alias letoy, alias impoten. Harusnya dia ke Maerot. Serius. Karena itu mencederai laki-laki. Gue tanya sama lu, mana lu pilih sebagai laki-laki? Bisa menghidupkan orang mati atau burung lu mati nggak pernah hidup? Tapi dipilihlah satu. Ya, gini. Lu misalkannya dikasih ini kesempatan, punya kekuatan. Satu, lu bisa menghidupkan orang mati, atau tapi burung lu gak pernah hidup tuh, tapi lu punya bini. Atau lu nggak bisa menghidupkan orang mati tapi bisa menghidupkan burung lu. Lu pilih mana sebagai laki-laki normal? Coba. Aku lebih memilih bisa menghidupkan orang mati. Berarti lu pengen burung lu gak hidup-hidup. Bagus. Orang Kristen tuh keren-keren teman-teman. Mereka memang pengen burungnya gak hidup, impoten ya. Karena memang impoten itu adalah kebanggaan bagi umat Kristen. Ya teman-teman ya. Jadi kita udah tahu kan jawabannya. Kenapa banyak cewek-cewek Kristus mungkin selingkuh? Yaitu ternyata suatu kemuliaan bagi laki-laki Kristen, burung suaminya tidak bisa hidup lagi. Kenapa? Karena mencontoh dari Tuhannya sendiri. Ya, jadi Maerot, sabar ya Maerot. Karena kalau orang Kristen itu mereka lebih senang burungnya nggak bisa hidup. Karena kalau si abang ini pengen menghidupkan orang mati, tapi burungnya nggak bisa hidup, nggak apa-apa kata dia. Gitu ya, makanya dikatakan orang ini nggak normal guys. Kenapa? Mungkin dia nggak suka sama cewek mungkin ya. Gitu. Nah, tapi lu jujur deh, kalau ada laki-laki ganteng, tampan, dan berkelamin dan memiliki kekuatan 100% Tuhan, menurut lu barangnya bisa hidup nggak? Menurut lu yang normal nih, silakan lu jawab. Nggak tahu, kurang tahu lah. Nggak bisa dibilang lah. Sebenarnya lu bukan itu. nggak tahu. Kalau ada yang memiliki kekuatan 100% Tuhan, sedangkan 30 pria aja bisa menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Kebayang nggak lu kalau ada laki-laki punya kelamin yang adalah jelmaan firman, memiliki kekuatan 100% Tuhan, itu gunung bisa jebol bro. Dibonder lu bro. Karena ini kekuatan Tuhan loh yang bermain loh, bukan kekuatan manusia lagi loh. Kekuatan 30 pria aja mampu menggilir istri-istrinya. Kebayang gak lu 100% Tuhan ada dalam sebuah laki-laki, lalu hup, ya kan? Itu gunung bisa bolobang itu gunung. Gitu. Jadi begini saudaraku ya, di dalam agama Islam laki-laki perkasa itu bukan sebuah kehinaan, tapi sebuah kemuliaan. Kenapa? Laki-laki perkasa itu
adalah contoh laki-laki sehat, makannya sehat, nggak suka mabuk, nggak suka makan babi, nggak suka macem-macem, tidurnya cepet, maka dia perkasa, dia menyenangkan istri-istrinya. Kalau lu kan agak lain nih, lu pengen bini lu nggak dapet apa-apa ya kan, lu kalau ada kekuatan mending barang lu mati selama-lamanya, tapi bohong itu sebenarnya itu bullshit banget ya, malah pengen ngidupin orang mati gitu. Nah, jadi itu perbedaan kita di dalam Islam. Kemuliaan di iman Kristen suatu kehinaan dalam Islam. Contoh surga lu kan lu anggap hebat tuh. Bagi kami itu surga yang hina. Ya kan? Bagi kami surga yang mantap itu ada kenikmatan. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan yang mati dalam Kristen adalah Tuhan yang hebat. Bagi kami Tuhan yang mati bahkan mengantuk itu ada Tuhan yang hina. Begitu juga tentang pria. Pria perkasa di agama kami ada sebuah kemuliaan, sebuah kehebatan, ya. Tapi di Kristen justru laki-laki jomblo, naik keledai jadi bantuin, barangnya nggak bisa hidup, itu hebat menurut kalian. Jadi kita beda perspektif. Mari kita sepakati, jangan saling mengganggu. Impoten adalah kebanggaan di Kristen, perkasa adalah kebanggaan di Islam. Gitu. Nggak apa-apa, kita beda aja, kan agama kita beda. Kalau di kami laki-laki perkasa itu sebuah kemuliaan, laki-laki alay nggak bisa, itu laki-laki yang apaan lu, makan apa lu bisa jadi kayak gitu, kan gitu. Bahkan laki-laki yang membahagiakan istrinya itu laki-laki yang luar biasa, mampu membahagiakan istrinya siang dan malam tuh. Siang diajak jalan-jalan, malam dilayani dengan baik. Wah, ini keren banget nih, memenuhi kebutuhan istri. Nggak perlu istrinya lagi main TikTok-TikTokan ya, kecuali memang berdakwah, kecuali memang memberi ilmu. Nggak ada tuh ngomong-ngomong sama laki-laki lain, selengkoy-selengkoyan gitu kan, nggak ada. Nggak bakalan ada kalau laki-laki begitu. Maka di dalam Islam laki-laki perkasa adalah sebuah kemuliaan dan pujian, laki-laki impoten adalah sebuah yang sangat menyedihkan gitu. Tapi bagi elu kebalik, impoten adalah kebanggaan di agama Kristen, keperkasaan adalah kehinaan di agama Kristen. Makanya kalian menyembah kepada Tuhan yang lemah, secara syahwat lemah, naik keledai pun dibantuin gitu. Pertanyaan selanjutnya. Oh gitu. Oke, terima kasih. Sebenarnya aku mau Sama-sama, klarifikasi. kasih. Mungkin seperti pastor ya. Pastor itu memang nggak menikah jadi pastor itu, tapi bukan karena impoten kurasa itu, tapi Iya. mungkin menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Artinya dia betul, tidak betul, lagi betul. menuruti hawa nafsunya. Artinya dimatikan Oh, iya? hawa nafsunya itu. Artinya Dimatikan nyawa sepenuh nafsunya. hati dia. Gitu ya. Jadi Sebentar. pastor-pastor Artinya- itu tidak menikah karena pilihannya deh ya. Dek, Pilihan. gara-gara itulah dek banyak. Gara-gara pastor kau nggak menikah dek, kau baca baik-baik nih. Aku nggak bisa buka banyak-banyak nih. Terjadi skandal pelocohan SKS, film dokumenter uskup. Vatikan tutupi skandal SKS 300 pedo pendeta as. 216.000 korban pelocohan SKS ini gara-gara pastor kalian yang burungnya bisa hidup tapi memilih selibat nih. 7 kasus pelocohan SKS terbesar di gereja. Nih kita buka ya. Di mana aja nih, Bro? Di mana aja nih, Bro? Nih. Nih yang pastor-pastor yang katanya menyucikan diri nih, pantat anak kecil dihabisin sama dia nih ya. 7 kasus pelocohan terbesar gereja Katolik ya. Aduh nih doyan apa gimana nih? Ini ya korbannya aja sampai ratusan ribu. Yang pertama adalah di mana? Yang pertama ada di Australia. Ini kita jalan-jalan dulu ya ke semua negara ya. Gara-gara selibat nih guys, ya barang yang bisa hidup ditahan-tahan guys, anak kecil jadi korban. Gereja Katolik Roma di Victoria, Australia merilis pengakuan catatan kasus pelocohan SKS terhadap anak. Gereja mengakui ada lebih 600 anak telah menjadi korban. Ya, itu yang tercatat loh ya, apalagi yang nggak tercatat. Amerika Serikat, ribuan anak-anak selama lebih dari 70 tahun. Waduh, ini doyan apa seneng ini menjadi korban pelocohan SKS sejumlah pemimpin gereja Katolik. Ini nggak nikah sih. Aduh, om, kalau nggak kuat jangan selibat om. Pemerintah Irlandia telah melakukan penelitian atas dugaan adanya kasus pelocohan SKS terhadap anak-anak oleh gereja Katolik. Dalam laporan penelitian disebut penyidik telah menganalisa DNA dari jasad korban yang dipilih. Hasil penelitian menemukan adanya kematian korban berkisar dari usia 35 minggu sampai 3 tahun dan dimakamkan pada tahun 1950-an. Kelompok Survivor of Mother on Baby Home mencatat sebanyak 796 bayi dan anak-anak meninggoy di panti asuhan. Diapain itu? Aduh.
Jerman, Gereja Katolik Roma, Gereja Katolik Jerman menyatakan ada 3.700. Aduh. Pelocohan SKS terhadap anak-anak oleh pendeta antara 1946, saudara. Ini belum seberapa data gue. Lu mau lihat data gue yang bener nih. Judulnya gue kasih nih agama lendir ya. Nih, lihat nih. Geger 200.000 anak dilocokkan pastor. Penyelidikan temukan 1.000 kasus pelocohan SKS berkedok pengurusan di Bogor. Komisi Prancis menemukan 3.000 pedo. Ini gara-gara barang ditahan-tahan, bokong anak kecil jadi korban. Ini nih. Jadi gitu. Jadi kalau cuman bilang alah mereka tidak menikah bukan karena mereka impoten, karena mereka, ya itu dia nggak impoten, sosok nahan diri, ujung-ujungnya anak kecil jadi korban. Dan bahkan PBB udah ikut campur tentang hal ini. Jadi inilah ketika orang-orang menantang natur yang diberikan oleh Tuhan, sok-sokan gitu, sok-sokan. Akhirnya apa? Anak-anak koci yang jadi korban. Gitu. Ketika berani menantang natur yang Tuhan berikan, pada akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anak kecil yang tidak bersalah. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu, saudaraku. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nggak usah menyatakan apa-apa. Lu kan nggak buka cam. Lu bertanya aja. Karena gue nggak mau orang yang tidak buka cam nggak jelas tuh banyak bicara di Komal ini. Gue mau orang kalau banyak bicara tuh boleh buka cam. Kalau lu nggak buka cam, lu cuman boleh bertanya aja. Oke? Silakan. Oke, makasih kakak. Mau tanya satu lagi kak. Itu 1001 pertanyaan boleh lu tanya di sini. Muhammad betul-betul kena sihir itu. Kok bisa Nabi kena sihir tapi dia beriman? Kalau Tuhan mati, asik. Nabi nggak boleh kena sihir, tapi kalau Tuhan boleh mati. Tuhan ketombak, asik. Ya. Kalau Nabi jangan gitu. Nabi Muhammad kena sihir tapi tidak berimplikasi apa-apa ke beliau, bahkan beliau dilindungi oleh Allah. Tapi kalau Tuhan metong 3 hari, asik. Make sense. Kalau Tuhan diuji sama iblis, oke-oke aja. Tuhan ketiduran di perahu, asik. Gimana? Jadi logikanya kalian itu gini. Kalau nabinya orang Islam tuh nggak boleh kena sihir, walaupun aman-aman aja, nggak kenapa-napa, dilindungi oleh Allah. Tapi kalau Tuhan nyotin mah asik-asik aja kalau mati, namanya juga Tuhan, gitu. Cara berpikir kalian tuh gimana sih? Coba, aku mau tahu cara berpikir logikanya orang Kristen itu seperti apa. Gue pengen tahu nih, gue pengen bongkar cara berpikir orang Kristen. Kalau sekelas Nabi itu nggak boleh kena sihir, bro. Tapi kalau Tuhan mati mah suatu kebanggaan bagi kita. Ditabok Tuhannya suatu kebanggaan bagi kita. Itu namanya adalah standar janda. Itu artinya adalah kalian adalah orang-orang yang nunjuk-nunjuk orang, rambutnya kelihatan, tapi nggak pakai celana dalam. Minimal tuh seandainya mengkritisi Nabi yang pernah kena sihir tapi nggak kenapa-napa, minimal tuh Tuhannya tuh ya perkasa lah gitu. Minimal Tuhannya nggak ketabok gitu. Minimal Tuhannya nggak diseret-seret. Ini Tuhannya jadi seret nggak apa-apa. Tapi kalau Nabi yang kena sihir walaupun nggak apa-apa, dilindungi oleh Allah, nggak boleh. Tapi kalau Tuhan diseret asik banget. Kalau Tuhan diseret tuh kayak gokil banget, iya banget gitu. Begitu cara berpikir kalian Kristen ini ya. Pokoknya tuh nabinya umat Islam mah nggak boleh rusak, nggak boleh kenapa-napa, nggak boleh kena tonjok. Kan Nabi. Tapi kalau Tuhan kita mah jangankan ditonjok, diludahi juga boleh. Diseret lagi. Cara berpikirnya orang Kristen itu begitu ya. Kalau Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi nggak apa-apa diseret-seret, Bu. Kan dia Tuhan, suka-suka dia lah kalau diseret. Tapi kalau nabinya ibu nggak boleh, Bu, kena sihir. Lah nabi gua kan manusia. Ya dia kan beriman ya, buktinya kan dia selamat dari sihir itu. Ya nggak boleh aja, yang penting pokoknya nabi lu nggak boleh kenapa-napa, cuel aja nggak boleh. Tapi kalau Tuhan kita mah bolong tangannya juga nggak apa-apa. Gitu cara berpikirnya kalian. Nah ini kenapa kalian dikatakan orang sesat, lagi menyesatkan. Kan saya sudah bilang tadi, standarisasi antara Islam dan Kristen itu beda banget. Di Kristen, laki-laki perkasa itu sebuah kehinaan. Laki-laki letoy impoten itu sebuah kebanggaan. Buktinya lu pilih tadi kan letoy daripada lu. Penting lu bisa ngidupin orang mati, asalkan burung lu letoy nggak apa-apa. Begitu juga di Islam, ya. Begitu juga dalam kaidah perempuan.
Ya, perempuan yang mau dipoligami itu perempuan yang menjijikkan. Tapi perempuan yang cuman pegang burung lakinya aja, nggak mau berbagi aja, itu perempuan yang mulia. Beda banget standarisasi kita, bro. Begitu juga seandainya di agama kalian satu lagi. Pokoknya laki-laki kalau bisa menghidupi perempuan lebih dari satu, tuh kayaknya laki-laki hina gitu. Padahal Tuhan sendiri ngasih bini orang buat Daud. Tapi kalau laki-laki yang nggak mampu menghidupi istrinya, harus dimuliakan, nggak boleh minta cerai. Ini nih, ini yang namanya adalah kalian itu ibaratkan punya kalian tuh ibaratkan punya kaca, tapi ngakunya bilangnya itu berlian, tapi mengkritisi kami yang punya berlian gitu loh. Begitu juga dengan gini, ibarat kalian kayak gini, kalian tuh lagi mandi di septic tank, terus kalian ngetawain kami yang lagi berenang di air susu gitu loh. Oh, air susu, air susu, susu. Sementara kalian lagi berendam di septic tank. Itu ilustrasi kalian tuh kayak gitu loh. Agama kalian nggak punya aturan. Kalian mengkritisi kami yang punya aturan, boleh minum kencing onta misalnya. Ya, agamanya boleh minum kencing onta. Giliran ditanya, emang lu dilarang minum kencing Tuhan, kencing orang? Enggak. Jadi gue bingung gitu loh. Orang Kristen itu normal nggak? Kalian tuh normal nggak sih? Otaknya sehat nggak gitu? Coba kalian berpikir gini ya. Di Islam itu seorang nabi itu tidak pernah tahapnya menjadi Tuhan. Jadi dia pernah ditonjok berdarah, iya, namanya juga nabi, manusia dong. Tapi dilindungi, buktinya dia nggak pernah mati walaupun dia berperang berkali-kali. Naik kuda nggak pernah dibantuin. Tapi ada Tuhan, ditangkap sekali aja cuman modal dicium doang, ya kan? Ditangkap sekali modal dicium doang sama Yudas, ya kan? Kegeret dong. Cuma dikasih anggur asam sedikit doang, mati langsung, ketombak, buk, mati. Nabi gue ketonjok iya, perang iya, ya diracun iya, disihir iya, nggak mati-mati sampai tugasnya selesai. Tapi ini Tuhan datang ke bumi katanya ngajarin murid-muridnya, tapi sempat-sempatnya bilang nih, masih banyak yang ingin ku sampaikan kepadamu tapi engkau nggak sanggup untuk menerimanya. Lari ke surga, pergi ke surga. Dikatakan ini Tuhan hebat. Sementara Nabi saya bahkan selesai menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, meninggal dengan keadaan bahagia di samping istri tercinta. Ya namanya mati ya sakit lah, mana ada mati. Ya namanya mati Rasulullah udah katakan seperti dicabut bulu kulit. Jadi ketika kalian Tuhannya yang Eli lama sabaktani, oh Tuhan gue hebat dong, namanya juga Tuhan. Tapi ketika nabi kami meninggal dalam keadaan normal di samping keluarganya, wah nabinya mati diracun. Padahal nabi gue diracun 4 tahun sebelum kematian beliau. Makanya gue bilang, kalian umat Kristen itu ada rasa malu nggak? Nggak usah pura-pura tidur lu, gue tahu lu terguncang. Ada nggak kalian tuh punya, jangan cuma punya kemaluan doang tapi nggak punya rasa malu. Jangan cuma punya otak doang tapi nggak punya akal. Masa iya kalian bandingin Tuhan kalian sama nabi kita? Nabi kita naik kuda bukan naik keledai. Kebayang gak lu naik keledai? Oh, dibantuin lagi naik keledai. Dan lu bilang Tuhan lu hebat. Kan lucu. Udah saya bilang berkali-kali, jangan anda Kristen-Kristen ini merendahkan Tuhan kalian dengan menyamakannya, membandingkannya dengan Nabi saya. Nabi saya itu bekerja, bukan pengangguran. Nabi saya itu tidak boleh makan sedekah dan makan zakat. Nabi saya itu panglima perang. Nabi saya itu khalifah pertama, pemimpin pertama yang menyatukan jazirah Arab. Lah ketika Tuhan kalian yang kalian banggakan di hadapan kami, kampung halamannya aja apa kontribusi dia buat kampung halamannya? Coba. Apa kontribusi Tuhannya teman-teman Kristen untuk kampung halamannya atau untuk keluarganya gitu? Coba. Jadi ayolah, kalau kita mau jujur-jujuran, ayo, mau pilih mana kalian? Jujur, jangan bohong, jangan dusta, jangan takia. Iya pula kata dia, lebih baik burungku nggak hidup tapi bisa menghidupkan orang mati. Karena kau pengen membela, padahal aku tahu dalam hati kau itu. Ya, tahu aku tuh. Aduh, kalau bisa janganlah. Ya kan? Gitu kalian itu sok-sok menentang naturnya manusia. Padahal tuh tengok tuh di gereja Katolik tuh, menentang natur manusia yang dikorban adalah anak kecil. Gitu. Udah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Diem lu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Halo. Udah turun lu.
terguncang aja. Udah banyak Mute dia cerita. kayaknya. Enggak, dia terguncang itu. Dia soalnya beda. Bagi dia tuh lebih baik tidak bisa menghidupkan punya sendiri ketimbang menghidupkan orang lain. Padahal apa gunanya coba buat laki-laki coba. Bebek, Mister atau Muslim Bebek. Kristen. Ya, silakan bertanya sama Bunda Gembala. Oke, saya mau bertanya tentang apa ya? Seorang nabi yang menikahi bocil dan disetubui umur 9 tahun. Itu bagaimana ya? Otaknya di mana? Di dengkul apa di kepala itu? Yang nggak ada otak itu Tuhan yang memecahkan perawan perempuan dari dalam dengan nyamar jadi manusia tuh. Perempuan yang bini orang dipecahkan perawannya dari dalam, keluar kepalanya tuh, dipecahin sebadan badan, bukan nama burungnya dipecahin perawan tapi sama sebadan badannya tuh. Tuh Tuhan kurang ajar. Saya nggak Kalau tanya nabi gua nggak itu, kurang saya ajar, tanya diam dulu. nabi. Gue lagi jelasin. Kalau nabi saya tidak ada satupun orang yang mengatakan nabi saya kurang ajar. Yang nggak ada otak adalah Tuhan yang memecahkan perawan perempuan dari dalam bini orang, terus keluar jadi Tuhan, terus tiba-tiba dibiarin gitu aja. Itu baru kurang ajar, otak nggak ada. Sama Tuhan yang minta upeti perawan, itu nggak ada otak. Ya kalau lu Saya tanya tidak otaknya tanya kemana, itu. diam gue lagi Bunda Gembala lagi menjelaskan diam dulu. Dasar pengikut Diam nabi dulu, cabul. boy. Dasar Dasar Tuhan pengikut cabul. nafsi cabul. Tuhan lu yang cabul, Tuhan lu yang buka baju, buka celana ketika dia disalib. Coba cabul nggak itu ngeliatin burungnya? Tuhan lu liatin burungnya lo di depan orang lo. Itu namanya eksibisiusisme. Masa Tuhan Bapak punya rencana menelanjangi anaknya depan perempuan-perempuan sundal? Untung nggak diisep burung Tuhan lu. Sempat burung Tuhan lu diisep, coba sejarahnya gimana coba? Siapa kau perempuan? Aku pernah ngisep burung Tuhan. Oh Yesus. Iya itu yang cabul tuh. Akun gua turun dulu, ini akun besar antu. Jadi teman-teman ya, tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah itu perbuatan tercela. Karena nenek moyangnya Tuhannya orang Kristen, bahkan menikahi anak umur 3 tahun. Itu baru nggak ada otak. Ya, kenapa mereka ini nggak belajar antropologi? Padahal nenek-neneknya dulu dinikahi juga umur 10-11 tahun. Mereka itu memang pembenci Rasulullah, tapi mereka nggak sadar bahwa yang cabul itu adalah apa yang ada di kitab mereka. Seperti tertulis, Yeskiel, yang ada batang penis sebesar punya kuda, ada jamah-jamahan payudara, ada lubang dalam dan lubang sempit, itu baru cabul. Nah itu juga ketika ada Tuhan yang sengaja menelanjangi anaknya untuk dilihat kemaluannya depan perempuan-perempuan sundal. Coba kebayang seandainya itu dubur sama barangnya dipegang-pegang sama hansip Romawi, apa nggak cabul itu? Masa Tuhan sengaja memperlihatkan burungnya depan orang? Karena itu rencana dia, kata orang Kristen, rencana penyalipan itu di mana Yesus ditelanjangi itu adalah rencana Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan merencanakan dirinya untuk dibuka bajunya supaya burungnya dilihatin orang. Kata Esra Soru, kitonahnya Yesus itu dibuka, alias celana dalamnya dibagi-bagikan. Nah, itu baru nggak, kalau dalam Islam baru itu nggak masuk akal, nggak ngotak, itu baru nggak ada otak gitu loh. Masa perempuan sundal harus terpaksa lihat kelamin Tuhan? Kalian kalau menghujat Nabi aku nggak perlu menghujat Nabi Tuhan kalian. Aku cukup menjelaskan apa yang menjadi konsekuensi logik dalam kitab kalian. Bayangkan, Tuhan Bapak punya rencana untuk menelanjangi Tuhan Anak, Tuhan huruf besar, berencana menelanjangi Tuhan huruf kecil. Ya, Tuhan Bapa punya rencana untuk membuat Tuhan Anak terbuka pakaiannya. Nah sekarang gue tanya, cabul nggak itu? Sengaja untuk dibuka bajunya depan orang, biar dilihat orang burungnya. Tuh, belum lagi Tuhan punya rencana masuk di dalam perut perempuan bini orang, dikeluar memecahkan perawan dari dalam. Memecahkan bukan dengan burungnya, tapi dengan kepalanya dan sebadan badannya. Jadi bayi dia. Masa ada Tuhan memang sengaja kelewat dari vagina perempuan gitu? Itu yang kalian bilang Tuhan yang benar. Sementara Nabi kami menikahi Sayyidah Aisyah, di mana itu bukan perbuatan cabul dan tercela menurut seluruh orang yang ilmiah yang punya otoritas dalam dunia akademisi.
Kalian bilang itu cabul, nabi kami gak ada otak. Tapi ketika Tuhan kalian kesenggol itil, punya otak. Ketika Tuhan kalian lewat itil, lewat kepala vagina, hidungnya, bibirnya, lewat vagina perempuan, kalian bilang itu ada otak Tuhannya. Kalau menghujat nabi saya katakan sekali lagi, jangan depan saya menghujat nabi saya, karena saya tidak perlu menghujat Tuhan kalian. Cukup saya bertanya aja. Jadi menurut kalian kalau Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah itu perbuatan tercela, betul? Itu perbuatan nggak ada otak gitu. Berarti kalau Tuhan sengaja memecahkan perawan perempuan dari dalam sampai wajahnya kesenggol itil, itu boleh, normal. Nggak ada pikiran kalian. Mediator LK Subhan, Kristen Muslim. Muslim bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ripa, naik lagi Ripa. Jangan di depan saya kalian menghujat, ya. Jangan depan saya kalian menghujat. Aduh, ini nggak ada akses ininya. Follow dong guys, akunnya dong, beb. Follow dong, beb. Follow kan akun ini Ripa, dia belum bisa on cam teman-teman. Aku naik satu lagi yang bisa on cam. Aku ngomongnya pakai ini aja, ya. Ya, siap, Bisa siap, on cam siap. aku naik. Kalian giliran menghujat nabi aku, ditabok bolak-balik, kalian mencret, nangis, menista, riba menista. Nabiku kau hujat. Di mana? Apa salah nabiku menikahi Sayyidah Aisyah? Bapaknya aja nggak masalah kok. Abu Bakar Siddiq aja tidak mempermasalahkan. Orang kafir Quraisy saja tidak mempermasalahkan. Kau yang Tuhannya keluar dari vagina mempermasalahkan. Justru yang kau tanyakan harusnya itu. Apakah mulia seorang Tuhan? Apakah mulia seorang Tuhan itu ketika keluar dari vagina perempuan perawan, dipecahkan dari dalam, bukan memecahkan dengan alat kelaminnya, tapi dipecahkan dengan kepala dan seluruh tubuhnya? Menurut kalian normal itu? Mute Nandar. Coba, saya tidak perlu menghujat Tuhan kalian. Cukup saya bertanya saja. Menurut kalian normal nggak Tuhan yang memecahkan perawan bini orang dengan kepalanya, dengan seluruh badannya, mukanya, mulutnya, kesenggol vagina, itu normal? Itu baru punya otak Tuhannya gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad nikah sama Sayyidah Aisyah itu nggak punya otak. Tapi kalau Tuhan yang memecahkan perawan perempuan dari dalam keluar sebadan-badan utuh, itu punya otak Tuhannya gitu. Begitukah cara berpikirnya kalian? Normal begitu? Itu yang normal berarti Tuhan yang sehat begitu? Ya, Tuhan yang minta upeti perawan. Tuhan yang bilang kepada para Bani Israel yang berperang, kalau ada perempuan yang masih perawan, jangan dibun-bun. Tapi kalau udah pernah tidur sama orang, bun-bun. Pertanyaan gua, Tuhan lu ngajarin nggak tutorial membedakan mana perawan mana enggak? Dikobel-kobel, dites dulu, atau diapain? Dimasukin telunjuk kalian ke dalam. Begitu Tuhan yang benar begini nih. Tuhan yang mengajarkan kepada orang-orang yang sedang berperang untuk membun-bun perempuan-perempuan yang tidak perawan dalam bilangan pasal 31, lalu membiarkan perempuan perawan hidup. Pertanyaannya adalah, ketika perintah Tuhan kalian turun kepada Bani Israel itu, Tuhan kalian ngajarin nggak cara membedakan mana perawan mana janda? Atau dites dulu, dikobel dulu? Ini Tuhan yang punya otak. Seperti inikah Tuhan yang mengambilkan istri-istri orang diberikan kepada Daud? Ini Tuhan yang punya otak. Tuhan yang mengambil istri orang karena suaminya berzina, membiarkan istri orang itu ditiduri di depan jemaat rakyat siang hari. Tuhan ini punya otak. Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Tuhan ini punya otak. Iya, iya, Tuhan ini yang punya otak. Tuhan ini, ya, ayo jawab. Kalau kalian bilang nabiku menikah dengan Sayyidah Aisyah itu tidak punya otak, pertanyaannya, Tuhan yang minta upeti perawan ini itu punya otak. Diapain perawan itu? Untuk apa? Bagi Tuhan tuh buat apa perawannya? Coba dikobel-kobel, diapain? Coba dijawab. Berarti ini Tuhan yang punya otak tuh seperti ini ciri-cirinya menurut kalian?
menurut kalian bersama nih, umat-umat Kristen, Tuhan yang punya otak adalah Tuhan yang merencanakan anaknya untuk ditelanjangi, memperlihatkan kemaluannya. Itu Tuhan yang punya otak menurut kalian lah. Begitukah caranya berpikirnya orang Kristen begitu? Jujur deh, menurut kalian Tuhan itu punya otak? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang mau naik keledai itu ngambil punya orang, nggak perlu bekerja gitu, itu Tuhan punya otak? Begitu. Tuhan yang dicium kakinya sama pesundal gitu, itu baru punya otak. Giliran Nabi Muhammad menikahi istrinya Sayyidah Aisyah, tidak pernah menjadi korban pedo, maka itu Nabi Muhammad bilang nggak punya otak. Cara berpikir kalian tuh kayak gitu. Pantes lah kalian Kristen. Tuhan yang memerintahkan nabinya menggauli perempuan sundal untuk menghasilkan anak-anak sundal, ini Tuhan yang punya otak. Tuhan yang memerintahkan nabinya Yesaya telanjang bulat nggak pakai celana dalam 3 tahun, Tuhan punya otak ini. Gimana? Siapa Ayo dulu nih? deal-dealan kita. Kristen atau Silakan, Muslim? siapa dulu? Silakan Rio. Di sini kalian yang awam bertanya saja, ya. Jangan kalian melemparkan fitnah kepada Nabi aku, karena aku nggak perlu menghujat Tuhan kalian. Cukup aku bongkar aib yang ada di kitab kalian. Tuhan ngambil bini orang. Ya, ada yang menyampaikan? Iya, Kristen atau Muslim? Muslim. Hah? Muslim. Oke, turun. Ah. Cantik. Muslim apa Kristen? Salah naik. Oke, turun. Ini muter-muter nih. Silakan, boru siapan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Muslim dan Muslim, Pak. Assalamualaikum. Kristen atau Muslim. Muslim, Pak? Nah, saya dari Aceh nih ya. Kalau begitu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya kalau begitu sifatnya otentu mungkin menurut tangkapan saya, dia tuh harus mamanya dinikahi, Bunda. Mamanya dinikahi itu baru nggak iri orang tuh. Gitu tuh. Karena dia kalau dilecehkan, Rasulullah kita itu maunya mamanya dinikahi itu. Supaya jangan iri orang tuh. Gitu itu aja, Bun. Ya, Bang. Mereka tuh nggak bisa diskusi bagus-bagus disuruh bertanya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena mereka itu memang kognisinya kurang. Jangankan menjelaskan bertanya aja mereka nggak mampu. Memang seperti itu rata-rata di kalangan mereka. Itulah sifat-sifat oten. Makanya saya bilang bahwa mereka itu adalah jemaat sibilis. Kenapa? Kebencian mereka tuh mendarah daging kepada Nabi kita. Mereka mengatakan Nabi kita tidak punya otak karena menikahi istrinya Sayyidah Aisyah yang bahagia bersama beliau. Tapi mereka bilang bahwa Tuhannya punya otak ketika lahir dari seorang rahim perempuan yang adalah istri orang. Padahal Tuhan tuh, bahkan bayi yang dikatakan Tuhan itu memiliki kesadaran Tuhan. Bayangkan tuh. Inilah kenapa kenapa Allah katakan mereka tuh sehina-hina seburuk-buruknya makhluk. Karena apa yang keji dan nista itu bagi mereka suatu kebanggaan. Gitu. Ya. Tuhan memecahkan perawan dari dalam keluar dengan kepalanya sebadan-badan utuh. Mereka bilang itu adalah sebuah kemuliaan. Itulah. Tuhan minta upeti perawan. Tuhan ngambil bini orang. Tuhan tutup mata ketika nabinya ngambil bini orang, yang dihukum malah anak asli jinanya. Ini Tuhan yang benar menurut mereka.
Tapi ketika Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah atas izin orang tuanya, tidak dipermasalahkan pada zamannya. Bagi mereka bermasalah, tapi nenek moyang Tuhan yang menikahi Ribka umur 3 tahun, nah bagi mereka nggak masalah. Kenapa? Karena kan nenek moyang Tuhan. Nenek moyang Tuhan, bos. Ya, mau ngambil bini orang juga Tuhannya nggak bakalan marah. Faktanya yang dibun-bun adalah anak hasil perjinahannya kok. Orang tuanya aja suruh kok. Kalau mau kurang tambah lagi. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 tuh. Telah aku berikan istri-istri tuanmu kepadamu. Kalau kurang tambah lagi. Enak jadi nenek moyang Tuhan. Kalau Nabi 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, Tuhan ngambil bini orang. Baca aja. Telah ku berikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Bilangan pasal 31. Tuhan minta upeti perawan. Kayak gini Tuhan yang punya otak. Menurut mereka begitu guys. Menurut mereka Tuhan semacam ini Tuhan yang punya otak. Tapi ketika Nabi Muhammad, seorang nabi yang akhlaknya mulia, mendidik Sayyidah Aisyah dari kecil, ya, kemudian dinikahi dan bahagia dia menjadi ulama besar, kata dia Nabi Muhammad gak punya otak. Kenapa? Karena memang mereka ini standar otaknya itu beda dengan kita. Buktinya tadi, impoten itu adalah sebuah kemuliaan, perkasa adalah sebuah kehinaan. Tuhan mati adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang gak pernah mati, Tuhan yang gak hebat menurut mereka. Cara berpikirnya mereka tuh kebalik-balik, teman-teman. Bagi mereka itu Tuhan yang hebat itu Tuhan yang harus mati dulu. Itu kalau Nabi nggak bangkit dari kubur mereka risau, tapi kalau Tuhan bangkit dari kubur mereka bilang hebat, Tuhan saya mati dulu baru bangkit. Ini saya katakan bahwa mereka ini nggak ada otak rata-rata. Otak mereka tuh di pantat kayaknya, makanya kebalik-balik. Kepala yang harusnya di bawah, kepalanya di bawah, pantatnya di atas. Seperti itu. Silakan agamanya silakan. Iya. Ya, otak separuh. Ya saya Kristen. Ya mama Tuhan kau berarti otaknya separuh lah kalau gitu. Akui dulu. Perempuan otak separuh nggak? Mamamu otak separuh berarti. Jawab dulu, jangan kayak gitu. Saya sepakati nih perempuan otak separuh, tapi mamamu otak separuh nggak? Mamamu perempuan nggak? Ini nih Kristen di sini teman-teman. Ketika dia bilang perempuan otak separuh, memangnya mama kau laki-laki? Dengan secara tidak langsung kau katakan mamanya Yesus otak separuh, mamamu otak separuh, nenekmu otak separuh, binimu otak separuh. Inilah kalian kerjaannya hanya menghujat aja kalian itu loh. Kalian bilang perempuan otak separuh. Kau lupa mamamu perempuan loh bro. Atau kau jangan-jangan dilahirkan dari lubang pantat laki-laki ya? Saya tanya, teman-teman, kenapa orang Kristen ini hanya bisa menuduh dan memfitnah? Karena mereka tidak punya literatur untuk membantah argumen kita. Karena mereka tidak punya ilmu untuk menjelaskan iman mereka. Kenapa? Selalu babak belur di depan kita. Maka yang bisa mereka lakukan naik ke atas itu bukan bertanya, tapi hanya menghujat, mengatakan bahwa perempuan itu otak separuh. Padahal mamanya adalah perempuan, mama Tuhannya perempuan. Maka secara tidak langsung laki-laki ini mengatakan mama otak separuh. Ngeri kan Kristen-Kristen yang naik ke komal kita kan? Mereka itu tidak butuh ilmu pengetahuan saudaraku. Yang mereka butuhkan bagaimana caranya agama mereka seolah-olah mereka jiwantakan depan kita itu agama yang mempelopori rasis. Rasis kepada gender, rasis kepada suku, rasis kepada anak-anak, rasis kepada orang lemah. Orang cacat di Imamat pasal 21 itu tidak ada harganya, tidak boleh ke jemaat Tuhan. Jadi dalam kitab mereka ini memang tertulis Tuhan itu seolah-olah berpihak kepada ras, warna kulit, kepada bentuk, cacat nggak cacat, kaya nggak kaya. Inilah nggak mungkin teman-teman ajaran yang membawa manusia ke dalam perspektif rasisme seperti laki-laki tadi mengatakan perempuan otak separuh. Mustahil ajaran Tuhan, pasti ajaran iblis ini. Ya, dengan tidak sadar dia mengatakan mamanya otak separuh. Ya kalau aku ya nggak apa-apa. Kalau kalian akui mama kalian otak separuh, aku mah bangga-bangga aja. Lebih baik aku dikatakan nggak punya otak daripada punya otak tapi Tuhannya laki-laki berbulu. Nggak mau aku. Lebih baik aku digelari nggak punya otak sekalipun. Ya Maradona, agamanya apa? Ya halo, selamat malam. Ya, malam Pak. Ini saya bertanya, saya Kristen Bu, tapi ya memang Pak di sini tuh teman-teman Kristen bertanya saja kalau awam, kalau berilmu silakan mengedukasi kita diskusi ya. Tapi kalau menghujat biasanya malam, Pak. Bu. Ya malam Pak Yanuel ya. Saya tidak bermaksud untuk menghujat ya Bu di sini ya.
Bapak nawaitu Bapak itu yang tahu hanya Bapak dan Tuhan ya. Jadi kami di sini tidak peduli dengan niat Bapak. Yang penting kami butuh pertanyaan saja. Dengan pertanyaan itu kami berdakwah kepada orang-orang yang menonton. Kalau Bapak tidak mau bertanya tidak apa-apa. Tapi di sini hak dari non muslim adalah bertanya. Kalau tidak berilmu. Kalau berilmu boleh menjelaskan. Tapi kalau bertanya di dalamnya ada unsur ini penghujatan, biasanya saya nggak perlu menghujat balik Pak. Tapi biasanya aib yang kalian tuduhkan kepada agama kami itu hanya kembali kepada kalian ketika kami baca di kitab kalian, begitu. Hati-hati aja, biasanya ketelanjang gitu. Mungkin silakan Pak Maradona. Ya. Ini Bu, begini. Yang pernah saya dengar, ya. Ya. Saya Kristen, saya tidak memahami kan Al-Qur'annya umat Muslim ya. Ya makanya tanya aja Pak, nggak mungkin Bapak memahami Al-Quran saya. Jangankan Al-Quran saya pastikan Bapak juga nggak banyak paham tentang Bible Bapak. Mending Bapak bertanya aja kan Pak, kan saya bilang. Udah tanya aja, Bapak tanya apa? Al-Quran itu bersifat firman atau hanya diwahyukan saja Bu? Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, sesuatu yang dibaca, dilafazkan. Apa Al-Quran? Al-Quran itu adalah firman. Al-Quran itu adalah wahyu. Kami sebenarnya nggak kenal kata firman di Al-Quran. Yang ada adalah kalamullah dan wahyu Allah. Maka Al-Quran itu adalah kalam Allah dan wahyu Allah yang dibaca dan dilafazkan. Jadi disimpulkan saja Bu, itu Al-Quran firman atau? Pak, saya ini bukan pembantu Bapak ya, bukan budak Bapak yang bisa Bapak atur-atur ketika bertanya terus saya harus menjawab seperti yang Bapak mau. Saya menjawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalam Allah, petunjuk dari Allah. Itu Pak. Kalau Bapak tidak mau mendengarkan jawaban saya kan tinggal turun Pak. Iya kan? Oke. Jangan dulu itu Bu, soalnya ada dua persepsi. Saya di sini tegas ya Pak ya. Saya di sini nggak mau buang-buang waktu sama orang kelemar-kelemar ya Pak. Kalau mau bertanya bertanya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Toh kami nggak maksa kalian bertanya kok di sini. Kami di sini gratis loh menjawab pertanyaan kalian loh. Ya Bu. Terus yang surat Al-Maidah ayat 46 bagaimana itu Bu? Kenapa dengan surah Al-Maidah ayat 46? Masalahnya apa? Yang di sini ditegaskan di situ, yang pada intinya itu ditegaskan bahwa membenarkan kitab Taurat dan memberikan Injil yang berisi petunjuk dan cahaya begitu. Oh, itu namanya di dalam Al-Quran itu maksudnya gini. Yang jelas-jelas. Jangan Pak, jangan begini. Sorry. Pak, Anda Kristen loh, jangan begini. Kami tidak mendengarkan penjelasan tentang Islam dari orang Kristen. Karena tentang Kristen aja kalian belum tentu paham, apalagi tentang Islam. Anda bertanya, saya jelasin dong. Masa Anda yang mau menjelaskan tentang agama saya, Anda bertanya saja. Sudah diberikan hak bertanya, jangan kurang ajar ya. Karena kalau Anda berilmu, Anda boleh jelaskan. Tapi kalau nggak tahu apa-apa, jangan berani-berani menjelaskan Pak. Nanti ketampol. Silakan pertanyaannya apa dari soal Maidah? Silakan. Al-Quran itu musaddiqul lima baina yadayhi wa anzala Taurat wal Injil. Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Pertanyaannya apa? Maksudnya di sini berarti Pak, berarti itu bukan bertanya. Berarti itu Anda menyimpulkan sendiri. Anda ini mau bertanya bahasa Indonesia aja nggak ngerti loh. Gimana Anda ini mau pinter Pak, bahasa Indonesia aja nggak paham. Saya kan suruh bertanya, bukan menyimpulkan. Bertanya itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan apa. Coba, Bapak ngerti bahasa Indonesia kan? Oke, silakan bertanya Pak. Oke, saya enggak pakai berarti. Di sini ditulis dengan jelas bahwa memang di dalam Al-Quran kalian dituliskan bahwa memang benar kitab Taurat dan Injil itu adalah petunjuk dan cahaya. Betul, saya iman itu. Petunjuk di sini berarti arahan. Bapak telinganya peka ya. Saya bilang Bapak bertanya, bukan berarti. Kan saya ini seorang yang ditanya. Cara bertanya itu gini loh Pak. Mbak Rifa, apa maksud dari surah Al-Maidah itu? Kalau Anda bilang berarti bahwa Anda lancang menjelaskan agama saya kepada saya. Anda jangan di sini. Anda buka cam, kita adu pemahaman kita tentang agama Anda dan agama saya. Mari diskusi dua arah. Mana kitab yang layak dikatakan suci? Enak gitu. Jadi kalau Anda bertanya itu modelnya gini Pak, caranya. Siapa, bagaimana, di mana, apa pemahaman Bu Rifa tentang surah Al-Maidah tersebut? Itu pertanyaan tuh. Bagaimana cara memahami ini? Atau Bu Rifa, mana Injil dan Taurat yang diimani? Atau itu baru bertanya.
Tapi berarti Ada ini kesimpulan. Anda Ibu nggak jangan tahu melenceng-lenceng apa-apa sok kemana-mana. menyimpulkan agama saya. Jangan melenceng-lenceng kemana-mana. Yang saya Kalau maksudkan kau nggak bisa bertanya saja kau susah, jangan kau di sini turun. Aku nggak mau buang waktu sama penyakit-penyakit ayan kayak kalian ya. Silakan yang bertanya aja. Aduh, bahasa Indonesia aja kau nggak paham loh bro. Sorry ya, aku bukan guru PAUD yang bisa berlemah lembut kepada anak-anak kecil. Kalian tuh udah lansia, udah berbulu ya. Bukan orang tua, bukan anak kecil lagi, udah tua bangka. Aku nggak mau bertele-tele dengan orang tua bangka ya, nggak penting banget buat peradaban ya. Kita di sini mau kaidah ilmu pengetahuan. Silakan, Pak Yanueli mau bertanya atau mau menjelaskan? Ribet kali orang tua disuruh Mau bertanya, bertanya, Bu. ribet. Mau Silakan, bertanya. pertanyaan pertama Pak, monggo. Makasih Bu kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Pertanyaan saya Bu, Mm-mm. apakah sama Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhannya Bani Israel yang disebut Bapa itu? Makasih. Yang mengatakan Tuhan bapak-bapak itu kan Kristen sama penulis kitab di Bible bapak kan, bukan Bani Israel secara keseluruhan. Karena setahu saya Tuhannya Bani Israel itu bukan bapak-bapak. Tuhannya Bani Israel itu Tuhan yang transenden setahu saya. Ini kata siapa? Rabi Sadia Gaon. Ntar ya. Saya kasih datanya nih. Kalau Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhan seluruh manusia, sama. Yang menciptakan langit dan bumi itu ya cuman satu Tuhan, nggak ada yang lain. Kami nggak kenal Tuhan berbentuk, berwujud. Kami tidak mengenal Tuhan berpackaging manusia ya Pak. Orang Israel setahu saya juga tidak mengenal Tuhan berpackaging manusia dan Tuhan berbentuk roh setahu saya. Bentar ya Pak, sabar ya. Mending kita dengar pengakuan dari orang Yahudi aja ya Pak ya. Soalnya kalau saya yang bilang nanti Bapak nggak percaya. Lagian Bapak bukan orang Yahudi juga sih, nggak ada masalah sama kami antara Yahudi dengan kami tentang nama Tuhan sih. Saya kasih data aja deh. Nih ya. Bapak tahu Rabi Sadia Gaon nggak? Tahu? Apa Bu? Bapak tahu kenal Rabi Sadia Gaon nggak? Enggak. Nah, Rabi Sadia Gaon ini Pak, dia itu adalah rabinya orang Yahudi. Dia bahkan menerjemahkan Yod Evav itu kepada nama Allah. Nih ya. Nih, bahkan di dalam kitab Sefaria nih, nama Tuhan itu adalah Allah Pak. Ini Rabi Sadia Gaon nih, ya. Kata siapa ini? Kata Sarapan Pagi Biblikal nih, yang ditulis oleh Burita Wahyu nih, seorang Kristen. Nah, kalau Tuhan Bapak sama Tuhannya Bani Israel sama nggak? Sama. Di mana tertulis Tuhannya Bani Israel itu berkelamin Pak? Bergender laki-laki, mati, bangkit hari ketiga itu di mana itu? Ada nggak tertulis kalau Tuhannya orang Yahudi itu manusia? Setahu saya dalam kitabnya orang Yahudi, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Tuhan Bapak kan laki-laki, tampan, ganteng, rambut panjang, gondrong. Kalau Tuhannya orang Bani Israel itu setahu saya itu roh. Di Kejadian 32 ayat 28. Siapa di situ Tuhan di kejadian itu? Allah dan manusia. Ada gitu orang Yahudi menyembah manusia. Wah, berarti berbohong berarti Tuhannya ya. Allah bukanlah manusia katanya. Nih ya. Wah, ini siapa yang dusta ini nih? Bapak ini yang pembohong atau Tuhannya Kristen nih? Tuhannya Bani Israel bohong nih. Agak bingung juga ya Pak ya baca kitab kalian nih ya. Agak aneh gitu loh. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 katanya Allah bukan manusia. Sekarang ternyata Allah manusia Pak. Ini yang berbohong siapa sih Pak? Allah bukanlah manusia. Tapi kata Bapak Allah itu manusia. Pak, yang berbohong nih kitab Bapak atau Bapak Pak? Atau yang jujur tuh siapa sih Pak? Bapak atau kitab Bapak? Yang tidak menjadi manusia itu adalah Sang Bapa itu. Yang menjadi saya manusia tanya itu Tuhan Pak. Tuhannya Bani Israel itu siapa? Bapak bilang manusia. Loh, bukannya di dalam kitabnya orang Yahudi Allah itu bukan manusia Pak? Saya bingung nih Pak. Sebenarnya yang jujur itu siapa sih? Tuhannya orang Yahudi atau Bapak?
Saya bingung nih Pak, lama-lama serius. Yang tidak menjadi manusia itu adalah sang Bapa itu. Nah, sang Bapak itu manusia bukan? Bukan. Bentuknya seperti manusia. Wujudnya Tapi seperti bukan manusia. Tapi bukan manusia. Bukan Oh, manusia. berarti siapa itu? Yesus namanya. Yang menjadi manusia itu adalah sang firman menjadi manusia, itu Yesus. Kalau Bapak itu bentuknya kayak manusia. Ya. Berarti Bapak itu berbulu. Ya, seperti Kejadian pasal 1 ayat 26 lah. Iya, bapaknya Yesus itu punya kelamin laki-laki, punya penis. Iya, seperti Kejadian pasal 1 ayat 26. Iya, mari kita enggak. Maksudnya gini loh. Bapaknya Yesus itu juga berbulu, berpenis, berlendir, air ludahnya juga muncrat-muncrat kalau ngomong gitu. Pakai kumis juga. Ya, kata Yesus kepada sama siapa dia katakan ini? Engkau Iya, menanyakan bentar dulu. Saya cuma nanya gini aja, konfirmasi dulu aja biar saya nggak salah kaprah. Berarti Tuhannya Bani Israel itu bukan roh. Berarti udah berbentuk manusia, berbulu, Kalau sang berlendir. Bapa itu roh, terang. Jadi sang yang Bapa. berbulu ini siapa? Yang berbentuk manusia ini siapa? Itu sang firman telah menjadi manusia. Oh, nah, sang firman ini jadi Tuhan kapan? Mulai Ya, disembah kapan? Lukas pasal 2 ayat 10-11. Kapan itu jadi Tuhan? Dari kekekalan. Ya, di mana di Perjanjian Lama ada Tuhan, firman dituhankan itu di mana di Perjanjian Lama? Firman dituhankan. Pak, gini loh Pak, Tuhan berpackaging manusia ini kapan sih dimulainya Pak? Baru hadirnya kapan sih Pak? Tuhan berpackaging manusia tuh kapan hadirnya Pak? Menjadi manusia dia di tahun 2000 lebih yang lalu. Oh, baru muncul Tuhan yang berbentuk manusia. Kalau dulu Tuhannya berbentuk apa kalau dulu? Ya, bentuknya bentuk manusia. Oh, Tapi jadi tidak, sudah berbentuk. Oh, jadi tidak Bapak punya itu daging, tidak punya daging. tapi berbentuk manusia tapi tidak punya daging. Lah, Iya, itu roh, mah hantu, Pak. Roh. Itu Pak, manusia itu nggak berbentuk roh, Pak. Nggak ada manusia, nggak ada roh yang berbentuk manusia. Emang Bapak tahu roh itu berbentuk manusia? Itu kejadian Di pasal mana? 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 26. Oke, Kejadian pasal berapa, Pak? Kejadian Pasal 1 ayat 26. pasal 1 ayat 26. Saya baca ya, Pak ya. Ya. Berfirmanlah Allah, bagilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksudnya, jadi manusia ini mirip Tuhan. Ya. Berarti ada Tuhannya yang bertetek kayak saya berarti. Yang diciptakan kan laki-laki. Lah, saya ini kan diciptakan perempuan. Ya, kemudian diciptakan perempuan. Oh, berarti kami ini bukan Ya. manusia. Wah, Marilah kita Ya. menjadikan manusia. Nggak, tunggu Pak. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar. Jadi di Kristen perempuan itu nggak termasuk dalam klasifikasi manusia. nanti Bu, yang pertama ini kan laki-laki Adam. Iya, tapi kan di sini dia bilang, ada Hawa di berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, perempuan manusia bukan, diciptakan bukan. Itu kemudian itu Bu, setelah diciptakan Adam itu baru Oh, diciptakan Hawa kemudian, itu berarti dari tulang Nampadusi, rusuknya. berarti Nampadusi ini bukan ciptaan Tuhan. Nggak segambar, kalau perempuan nggak segambar sama Tuhan. Segambar Bu, tapi kemudian baru diciptakan ketika Tuhan Oh, itu berarti punya berfirman, mari kita. Tuhannya. Oh, jadi ada juga Tuhan yang berbentuk Ya, kayak ya, perempuan, ya. punya payudara. Hah? Ya, jangan bate-hati Bu, ada dibilang itu kan tidak ada. Kok bate-ate Kan ya? ada dibilang Aden situ. mana bate-ate ya? Aden do Pak. Aden kan batanyo kan waang nang ngecean Pak tadi. Ikut Tuhan go nyo bantu manusia bantuannya. Atau den tanyo, Aden go manusia nak Pak? Iyo. Iyo. Apa susu Pak Tuhan Bapak? Indah Betul kerja Pak. lagi. Ah, sementara kami kan manusia, kau diamlah dulu. Sekolah den tarangan dulu. Kenapa mengecek tadi? Ikut Tuhan ko bantu manusia. Ah, Aden manusia. Padusi manusia. Ah, berarti ya do Tuhan nambah susu. Hei Bu, halo. Aduh, diam dulu, aku lagi ngomong sama orang ini bisa bahasa Padang nih. Ah, jadi Mbak ceritanya tuh Pak, atuan apa tuh babulu gironyo dari nandroh tuh babulu bantu orang bantuannya. Memang orang tuan apa tuh.
Berarti Tuhan Bapak itu udah orang dari awal. Kan betul orang. Dari laki itu menciptakan manusia. Itu betul orang. Oh, ya. Udah. Berarti Tuhan Pak Yonuel ini. Oh, jadi kalau Tuhan cuma bantu laki-laki saja. Kalau yang untuk perempuan nggak boleh, Tuhan mirip perempuan. Tapi kami ini bukan manusia berarti, penciptaan. Waduh, rendah sekali. Kalau Tuhan cuma pengen jadi laki-laki aja, perempuan enggak. Duh. Ya udahlah, Yuda. Diam dulu ya Pak Yonuel ya. Ada pertanyaan dulu. Aku kan bertanya saja sama kamu. Tuhan kamu kayak orang katanya. Ya udahlah, Tuhan kamu kayak orang nggak apa-apa. Berarti Tuhan Pak Noel ini berbulu memang. Dia berbulu. Oh, ya udah, Tuhan Bapak berbulu. Ya udah, diam dulu ya. Jadi teman-teman, menurut Bapak Yonuel ini Tuhannya berbulu ya. Tuhan Bapak itu berbulu ya. Besok kita bikin thumbnail YouTube kita adalah baru tahu ternyata Tuhan Bapak berbulu. Luar biasa. Terima kasih informasinya ya Pak, luar biasa. Saya baru tahu informasi ini ya. Nanti saya himbau kepada teman-teman saya bahwa ternyata Tuhannya Bapak Yonuel yang adalah Bapak itu sudah berbulu sejak semula ya. Pantas dia pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu ya. Oke. Halo Raja Sonang, Bapak nanti bertanya lagi ya. Ini ada Raja Sonang ini. Silakan Raja Sonang. Halo Raja Sonang. Hai Raja Sonang. Yonatan Nandar ganti judulnya Tuhan berbulu, Yonatan Nandar. Apa judulnya? Judulnya kata Pak Yonuel Tuhannya berbulu. Yang Bapak itu ternyata berbulu sejak semula gitu. Tuhan berkulub. Tuhan berbulu. Halo Raja Sonang. Raja Sonang. Oh Raja Sonang. Ya silakan dibuka mic-nya, brother. Gimana Bang? Gimana Bang? Ada pertanyaan Bang? Ya, pertanyaan saya kan gini loh Bu. Kita kan orang Ibu agama Muslim gitu kan. Kita agama Kristen. Kenapa Ibu bertanya-tanya begitu saja? Gak ada aku bertanya-tanya. Aku itu maunya ditanya. Tapi Pak Yonuel ini bilang tuannya berbulu. Ya aku tanya lah dulu. Penasaran. Agama masing-masing kita Ya udah, nggak turun aja. boleh dibanding-bandingkan Ibu. Kok nggak boleh pula dibanding-bandingkan? Kau pula yang ngatur aku Bang. Yang mau ngatur-ngatur aku minimal jadi kontributor dulu lah buat hidup aku ya. Minimal transfer dulu per bulannya gitu. Janganlah kalau nggak pernah mentransfer apa-apa buat aku untuk ngatur-ngatur hidup aku. Jangan lagi gitu ya. Jadi Pak Yonuel, dari semula tuannya Bapak itu sudah punya lendir ya? Iya Pak. Halo Pak. Pak Yonuel. Aduh susah juga ya, Tuhan sudah berbulu sejak semula ya. Emang orang tuannya Bapak ini ternyata. Aduh. Halo Pak Yonuel. Pak Yonuel, jadi acaranya tuh Pak. Jadi Tuhan Bapak itu lainan basusu Pak. Payudaranya ada? Nggak ada? Oh Pak Yonuel. Aduh Tuhan yang berpayudara Pak. Kalau anaknya ada tertekan juga karena Nandar di mute dulu atuh. waktu itu berkat banyak. Suara apa ini? Namanya orang tua ya kan. Nandar. Anaknya diundang sana, jalannya ke sana. Nandar. Orang bisa punya segala macam yang kita pinginin. Woi. Yonatan Nandar. Ya kan, itu kan semua tabungannya dia yang kita. Oh Yonatan Nandar, ompong, monyong. Dia gitu waktu itu. Si Nandar ini kalau nggak tepuk. Abang cerita kan dia anaknya tertutup. Tapi abang nyesel kan jadi anak mami. Ya kan, gitu mami kayak gimana ya, kayak dulu nggak ngerti. Ayo bang, nggak boleh main di hujan, nggak boleh main sepeda. Besok mau syuting, besok mau ini, kan dilarang semua. Saya pikir ya dulu apa aku kayak orang bilang eksploitasi anak atau bagaimana. Tapi kan kita udah lihat hasilnya semua ini kan, gitu, tapi nggak tahu batinnya dia gitu loh.
Ini mama baru tahu. Makanya sekarang saya sering pergi berdoa buat anak, terus ada keinginannya itu biar dia hidup bahagia lah gitu maksudnya untuk langkah selanjutnya. Amin. Doa orang tua ya. Udah jawabannya syari bukan buat monyet. Lu tuh ya, orang lagi penginjilan lu buka denger curhatan entah emak siapa, terus lu buka mic-nya, lu biarin gua nginjilin sendiri ya Nandar ya. Terus lu dengerin cerita tentang orang yang lagi curhat. Sorry. Maafkan aku Bunda Gembala. Dasar. Ada aja Nandar. Pak Yanuel. Oh, Pak Yanuel. Pak Yanuel. Pak, coba buka mic-nya, Pak. Gimana tuan yang berbulu tadi, Pak? Pak. Yanuel, on mic. Pak Yanuel. Pak. Nah, jadi gimana ceritanya, Pak? Jadi memang Tuhan Bapak itu dari awal sudah berbulu gitu. Halo, terdengar suara saya Bu, jelas? Terdengar Pak, terdengar. Jadi gimana ceritanya? Coba ceritanya gimana? Jadi dari awal memang Tuhan itu sudah berbentuk manusia. Iya, tapi tujuan kita bukan di situ pertanyaan kita, Bu. Pertanyaan saya tadi, apakah sama Tuhannya Mekah dengan Tuhannya Bani Israel? Ternyata Ya, Tuhan berbeda ya, Bu. Oh, Berbeda kalau lah, Tuhan Bu. Kristen, Tuhan kalau Bani Tuhan Israel Kristen, tuh diam dulu. Ini nih, saya kan udah kasih data nih. Bapak Bani Israel bukan? Pak Noel Bani Israel? Bukan. Nah, jadi jangan sok tahu nih. Rabi Sadia Gaon mengatakan, aduh, Pak Yanuel, Bapak penyembah Tuhan berbulu. Lihat nih, Rabi Sadia Gaon itu mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Nah, kalau Bapak kan Tuhannya laki-laki, ya kan? Bani Israel tidak pernah sembah Tuhan Allah, Bu. Bapak orang Israel. Bani Israel tidak pernah menyembah Ya. Tuhan Allah. Bapak Bani Israel. Ibu Tuhan Bani Mekah. Bapak Bani Israel. Ibu Tuhan Bani Mekah. Iya, Kan sama-sama Bapak Bani ya. Israel. Bapak nggak Nggak. tahu diri kali ya, bukan Bani Israel, tapi so tahu dengan Bani Israel, padahal Bapak diludahi loh. Jangankan Bani Israel itu menerima Tuhan Bapak jadi Mesias, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias aja nggak terima loh Bani Israel. Bapak kok nggak tahu malu sih? Bapak ngejelek-jelekin Tuhan saya tuh gunanya apa? Sementara Tuhan Bapak diterima di Bani Israel. Emang orang Yahudi nyembah Tuhan Bapak? Pak, diludahin Pak. Bapak tuh kayak gimana ya, kayak orang nggak tahu malu gitu ya, mau ngejelek-jelekin Tuhan. Tuhan kau nggak disembah Bani Israel. Padahal Bapak bukan Bani Israel. Yang pertama, yang kedua, Tuhan kau nggak disembah Bani Israel. Lah Tuhan Bapak aja jangankan diterima jadi Tuhan Pak, jadi Mesias aja nggak diterima loh Pak. Jadi Bapak tuh kayak orang nggak tahu malu gitu, nggak ada punya rasa malu gitu. Padahal kan Tuhan Bapak sama-sama ditolak sama orang Yahudi. Kalau kami minimal orang Yahudi mengakui bahwa nama Tuhan itu juga adalah Allah, bukan Yesus, Pak. Jadi Bapak tuh kayak orang Kristen tuh yang naik ke komal kita tuh kayak orang-orang Kristen NPD gitu, Pak. Ngerasa mewakili orang Israel, padahal Bani Kunarion mungkin. Jadi kenapa sih ya orang Kristen rata-rata tuh kayak nggak tahu malu kalau di komal kami gitu loh, seolah-olah mewakili orang Yahudi, padahal kalian diselepein sama orang Yahudi, dilepein. Ya, dan bahkan Tuhan kalian yang berkelamin, yang dimatikan dan bangkit di hari ke-8 ayat ke-3 itu, yang pernah disunat hari ke-8 itu ditolak sama orang Yahudi sebagai Mesias, sebagai nabi dan rasul, ditolak. Apalagi jadi Tuhan. Lalu apa hebatnya Anda bilang kalau Tuhan kamu nggak disembah? Memang Bani Israel itu tegar tengkuk, penyembah Baal, penyembah Molok. Nggak semua Bani Israel itu menyembah Allah. Lalu apa hebatnya Bapak bilang-bilang begitu? Mending Bapak tanya aja. Bapak menghujat di sini nggak ada kapasitas, Pak. Soalnya pertama otoritas ada di tangan saya. Yang kedua Tuhan Bapak bagi kami Tuhan yang hina, Pak. Bagi kami Tuhan berlendir dan berbulu itu Tuhan yang paling hina di alam semesta ini. Karena Tuhan itu nggak berbulu. Tuhan nggak butuh bulu, Pak. Tuhan nggak butuh kulit. Tuhan nggak butuh lendir. Tapi memang kita berbeda. Tuhan Bapak berbulu. Bapak udah bilang tadi. Tuhan Bapak adalah Tuhan yang berbentuk roh tapi berbulu. Bapak yang bilang tadi, saya rekam ini soalnya. Kita beda. Ya, kalau Tuhan kami adalah laisa kamislihi syai'un, tidak setara dengan apapun. Itu Tuhan kami. Kata Bapak ini Tuhannya orang Kristen itu berbulu sejak semula.
Dari awal udah berbulu gitu, katanya begitu. Katanya sudah berbulu sejak semula, kata bapak ini. Bagi kami itu Tuhan yang nista, itu Tuhan yang berbulu itu Tuhan yang hina itu. Halo si Raja Olan, silakan bertanya aja teman-teman Kristen ya. Ya, saya Satu-satu dong. Aduh, Kenal Bu. siapa ini yang bicara ini? Yang bertanya siapa ini? Halo, silakan buka mic-nya. Alfred, buka mic-nya. aku aja ya. Ya, silakan bertanya berani aja. nggak kita diskusi di roomnya netral? Buka Dua mic-nya arah. di sini. Ya, sini ini netral nih. Iya, saya siap. Enggak, kamu kan Ya. momotnya. Jadi Ya kamu udah, tuh nanti suka-suka mau. kau pengen Berani? pansos sana ya, jijik, bukan nggak berani ya, jijik. Pengen pansos di sini, Buddha Gembala lagi menginjili. Berani kau diskusi. Tuhan kau turun ke sini, aku berani diskusi loh sama dia loh. Nggak pernah yang namanya Riva Bunda Gembala ini ketakutan nengok Oten. Apa yang mau kalian bawa? Kitab kalian aja gak ilmiah. Hah? Aku takut sama kalian. Jangan buang waktuku. Kalau mau pansos jangan sama aku. Di sini buka camp di sini diskusi dua arah. Jangan aku yang kalian suruh-suruh kemana-mana. Nggak ada gunanya kami pengen tahu tentang agama kalian. Kami ingin memberikan pengetahuan tentang agama kami di Komal ini. Ya. Halo si Raja. Si Raja Olan, kosong ampe. Halo, si Raja Olan. Halo. 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 Aduh Pak, signalnya belum diurapi roh-roh kebenaran ya Pak. Turun dulu ya Pak, naik lagi. Duh, pasien-pasien ini. Pasien selanjutnya. Halo, yakin muslim atau non muslim? Halo Kak. Iya, silakan Kak. Agamanya apa? Alhamdulillah Islam Kak. Cuman saya Ada yang mau ditanyakan? pikirannya cemas tentang masa depan gitu Kak. Aduh, nanti Kak ya, kalau aku lagi cek kodam ya, masa depan Kakak nanti kuramal di sana kalau aku cek kodam ya Kak. Masa depan tentang akhirat Kak, surga. Iya, Kata selamanya iya Kak, ini tempat diskusi lintas agama. Kalau cek kodam nanti, buka room cek kodamnya nanti ya. Mungkin ya nanti aku jadwal lah. Aku jadwal dalam seminggu itu aku sekali cek kodam lah buat menentukan masa depan Kakak ya. Apakah Kakak jodohnya Bang Teku? Apa jangan-jangan Bang Zuma? Apa jangan-jangan jodohnya adalah si Daman? Ya nanti aku bahas ya Kak ya. Izin ya Kak ya. Ini lagi diskusi lintas agama ya Kak. Nanti aku lagi nggak buka cek kodam Kak. Kalau aku cek kodam nanti Kakak tanya masa depan sama aku ya Kak. Ya Kakak ya. Oke, makasih ya Kak. Assalamualaikum Kakak. Ada lagi yang mau tanya masa depan sama aku? Tunggu ya kalau aku lagi cek kodam ya. Halo si Raja Olan. Olan. Aduh, lagi-lagi sangat disayangkan Anda. Signalnya tidak diurapi roh-roh kebenaran. Anda dihalangi untuk menyampaikan pertanyaan ya. Silakan naik lagi pasien-pasien Bunda yang mau bertanya sama Bunda. Bunda ingin menjawab pertanyaan anak-anak Bunda aja. Anak Bunda, mari sini, mari bertanya. Anak Bunda bertanya saja ya. Anak Bunda, mari sini Bunda menjawab. Pasien selanjutnya. Ini pasien. Iya, keluhannya apa? Silakan, keluhannya apa? Masalah apa? Kejiwaan, mental, gangguan hutang piutang. Wah, ini udah koit ini. Udah koit. Udah gak sanggup dia. Ya.
Ternyata anak-anak bunda semua banyak yang udah terganggu mentalnya ya. Naik lagi dia. Ya silakan, keluhannya apa Bakso? Halo. Ya, silakan, pertanyaan pertama. Biar saya diagnosa masalahnya di mana. Iya, saya mau nanya dulu ya. Gimana kita caranya percaya kepada ketika ada Tuhan memberikan wahyu kepada orang yang rekodnya nggak jelas, nggak bagus? Ya, bagus nih, pertanyaan bagus. Betul sekali saudara Bakso. Makanya kami tidak pernah mengakui kalau Tuhanmu dan Paulus itu adalah sebagai orang yang diutus Tuhan, karena track recordnya nggak bagus. Kayak Tuhanmu Yesus, track recordnya tuh nggak bagus. Waktu umur 12 tahun dia pernah hilang 3 hari 3 malam sampai mamanya susah mencari dia. Ketika bertemu mamanya di bait Tuhan, bukannya malah minta maaf sama mamanya, malah bilang, kenapa kau cari aku? Iya, dia dulu, iya. Aduh, di bawah dia denger ya, Bunda Gembala jelaskan dulu. Jadi ketika track record seorang Tuhan dan seorang Rasul itu tidak bagus, kami nggak boleh percaya. Contoh track record seorang Tuhan, umur 12 tahun dia udah berani sama mamahnya, hilang 3 hari 3 malam nggak kasih kabar sama mamanya, sampai mamanya capek nyari, pas ketemu di bait Tuhan, kenapa kau lakukan ini kepada kami? Kata si mamah, ya kan? Apa kata si anak? Kenapa kau cari aku? Bukankah aku berada di rumah bapakku, katanya. Ini track record nggak bagus nih. Kalau di dalam Minangkabau itu anak-anak durako nggak tahu diri namanya nih. Kalau di Minangkabau dia udah dikutuk jadi batu nih, karena kurang ajar sama orang tua. 3 hari 3 malam nggak kasih kabar. Pas ketemu sama orang tua bukannya malah minta maaf, malah disalahin orang tuanya nyari, ya kan? Ini track record nggak bagus seorang Tuhan nih. Kami nggak percaya dia Tuhan. Track record seorang Rasul bernama Paulus, kurang ajar sekali dia. Dia menyesah murid-muridnya Yesus, membunuh Stefanus. Wah, ini track record emang kurang ajar, biadab, dajjal, memang laknatullah memang. Makanya kami gak terima dia sebagai Rasul. Ada salah satu nabi yang luar biasa track recordnya yang sangat sempurna, namanya Muhammad ibnu Abdullah, gelarnya Al-Amin. Track recordnya dipercaya pada zaman itu, dan bahkan sebelum menjadi Rasul dia sudah dipercaya, bahkan dipercaya sama orang-orang yang kemudian membenci dia. Itu baru bisa dipercaya. Jadi jangan percaya kepada Tuhan dan Rasul yang track recordnya nista, hina, busuk, buruk, dan juga durhaka ya. Jangan ya, jangan. Itu bagus pertanyaan Bakso tadi ya. Bunda suka pertanyaan itu. Alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa berkualitas. Terima kasih Bakso. Halo, assalamualaikum Bunda Ika. Mau cek kodam, cek masa depan, cek jodoh, atau cek dompet, cek saldo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nama Ika tapi suara bapak-bapak nih. Ya Pak, mau cek apa Pak? Ini nama istriku itu. Oh, istri. Ya, ada apa Pak yang disampaikan di sini? Room diskusi lintas agama, kita menjawab pertanyaan seluruh orang non Muslim. Oh ya, itu kan nama istriku kan Ika Kristina. Kok orang-orang? Ya udah. Gak apa-apa. Apalagi Pak yang disampaikan Pak? Di sini cukup bertanya tentang agama aja Pak, keyakinan Pak. Kalau curhat jangan di sini Pak. Ya. Itu untuk nama gimana Mbak? Kenapa Pak nama? Kebanyakan... Ika Kristina Endang. Kristina itu Bagus. kan gini ya Pak ya. Kristina itu kan identik dengan kata Kristus gitu ya kan. Ya, Tapi itu. kalau Bapak punya penjelasannya ya nggak masalah. Cuman ya kalau pengen ganti nama ya ganti nama aja Pak. Oh gitu. Nggak masalah. Tidak masalah. Nama itu kan gini ya, hak dari orang tua. Nama itu adalah doa untuk anak. Takutnya nanti disembah Pak, Kakak Ika Kristina nanti. Karena dulu ada yang namanya Kristus disembah. Iya. Hati-hati aja ya. Yang sampai disalibkan nanti Kakak Kristina ya. Soalnya dulu ada namanya Kristus disalibkan dia. Oke, terima kasih. Hati-hati ya Pak. Kalau di jalan dia lihat salib, nanti Bapak disalib nanti. Kalau disalib syahadat lagi ya Pak ya. Kalau disalib ya, syahadat lagi kalau disalib. Ya, gimana Bakso? Pertanyaan kedua gimana? Jadi Kak ini langsung diturunkan belum selesai. Iya, soalnya kau cerewet. Aku lagi ngejelasin, Bunda Gembala lagi ngajar, kok ganggu. Cerewet, pertanyaanku belum selesai udah kau jawab. Buka mulut Dek. Halo Yud. Suka diludahi sama Bunda ya. Halo Yud.
Yud. Halo. Yud. 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 Ada Tuhan di Dung Oten. Ada Tuhan. Halo Weli mau? Halo, selamat malam Bun. Selamat malam Bapak. Saya Ih kakak, bentar Pak. Kakak Iting Carolina Sitepu. Hai, kamu nonton YouTube aku, jangan lupa di subscribe ya kakak Iting cantik ya. Kakak lihat tuh, diskusi kita tembus 5.000 penonton. Wajah kakak yang ambigu itu telah ditonton oleh banyak orang. Kakak selamat ya, kakak udah viral di YouTube aku ya. Kakak nagih fee sama aku. Nanti aku kasih 25.000 ya. Belum gajian kak ya. Kakak Iting, I love you kakak Iting. Kakak Iting Carolina Sitepu. Ya Pak Weli, apa Pak Weli? Baik Ibu, selamat malam. Saya mau bertanya. Silakan Pak. Apa benar kata Nabi bahwa otak akal dari perempuan itu setengah saja dibanding laki-laki? Itu fitnah orang Kristen Pak. Karena setahu saya tidak ada dalil begitu. Kalau memang otak perempuan itu setengah Pak, saya justru bangga dibilang nggak punya otak daripada saya punya Tuhan yang berbulu Pak. Ya, kalau ada orang yang bilang otak perempuan itu setengah, itu sama saja dia bilang mamanya otaknya setengah gitu. Nah, setahu saya Nabi saya nggak bilang begitu. Nabi saya sangat menghargai perempuan. Bahkan istrinya sendiri adalah seorang ulama loh Pak. Jadi tidak ada fitnah itu dari Kristen, karena rata-rata apologet Kristen ini kalau nggak memfitnah dia nggak laku, nggak dapat kolekte. Gitu Pak ya, nggak ada. Yang ada itu gini Pak. Yang ada itu Tuhan lansia. Kalau perempuan otak setengah itu nggak ada. Yang ada dalilnya itu Tuhan yang lansia duduk di kursi roda. Ya itu ada Pak dalam kitab Daniel nih. Bapak tahu itu ada Tuhan yang lansia udah tua duduk di kursi roda? Sudah tahu? Ya. Oh jadi memang ada. Bapak akui itu Tuhan ada lansia tua bangka. Bimbang Bapak. Waduh, kalau Tuhan baru lahir Bapak percaya ada? Tuhan bertumbuh jasadnya menjadi dewasa, remaja dewasa, kemudian menua, Bapak percaya? Giliran Bisa Tuhan lansia Bapak bimbang. Itu bisa dijelaskan dalam ilmu teologi Bu. Oke Pak, jelaskan dalam ilmu teologi Pak. Tuhan yang dilahirkan tidak bimbang, tapi Tuhan tua langsung bimbang. Silakan Pak, dijelaskan Pak secara teologi. Saya kesini mau bertanya saja. Saya 2 pertanyaan. Oh, cuma bertanya saja. Kirain mau menjelaskan Tuhan yang lansia. Nggak ada ya Pak ya? Saya belum sampai situ. Oh, nggak ada ilmu tentang ketuhanan di kitabnya. Oke. Lanjut Pak, pertanyaan kedua. Saya pikir saya mau nunjukin ke Bapak ada Tuhan yang lansia. Soalnya kalau otak separuh nggak ada. Kalau Tuhan tua bangka ada, lansia itu ada. Tuhan kecil kerdil naik keledai dibantuin juga ada. Tuhan ketiduran di atas perahu ada. Kalau misalnya dulu Pak, saya bagi wawasan dulu tentang bentar Pak. Ya, wanita otak separuh tidak ada. Yang ada itu Tuhan mati ketombak, Tuhan mati diseret, Tuhan dibuka bajunya ada. Tuhan lahir dari perawan perempuan yang juga ada bini orang juga ada. Bapak pilih yang mana? Mau dijelasin yang mana Tuhan-Tuhannya? Ada Tuhan yang ini juga Pak, Tuhan yang berbohong juga ada. Saya Tuhan pilih yang saja yang penting ada juga ada. Tuhan Mokondo ada Pak. Tuhan Mokondo Bapak tahu? Istilah baru Tuhan Mokondo. Tuhan yang nggak punya modal. Kalau pengen apa-apa tinggal ambil punya orang. Ada juga. Bapak mau yang mana? Coba. Nggak mau? Ya udah Bapak tanya. Saya mau yang penting Tuhan ada dalam rupa. Kalau Tuhan yang nggak ada rupa saya nggak mau. Sama kayak orang pagan ya Pak, Tuhannya berbentuk manusia ya, kayak Zeus, Osiris. Oh iya. Memang Tuhan itu memang kalau menurut orang Kristen harus berbulu ya Pak ya? Lebih baik berbulu daripada sama sekali tidak ada Bu. Oh berarti Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus sama-sama nggak berbulu. Kalau Tuhan Bapak berbulu. Emang kalau Yesus bilang Tuhannya di dalam pengajaran 1 Timotius pasal 6 pasal 8 nomor 16 ya, 6 berapa? 1 Timotius pasal 6 16. Tuhan itu tidak ada yang bisa lihat. Tiba-tiba kalau Tuhan Bapak berbulu. Oh lebih baik Tuhan berbulu nggak apa-apa. Kalau Tuhan Ibu bentuknya apa?
Tuhan saya laisa kamislihi syai'un, Pak, sama seperti Tuhannya Bani Israel, sama seperti Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tuh, Pak, tidak ada yang bisa melihat Tuhan itu, Pak. Bahkan kalau ada yang melihat tuh Tuhan bisa mati, Pak. Kalau Tuhan Bapak dilihat Kalau orang tidak malah mati. melihat, kenapa disembah, Bu? Sama seperti Yesus, Pak, dia tidak menyembah Tuhan yang terlihat juga, Pak. Saya sama Yesus sama, menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat nih, ya. Kami itu levelnya sama, Pak. Level kami ini hamba-hamba Tuhan. Kalau Bapak ini kan anak-anak Theos, anak-anak dewa. Tuhannya kan berbentuk, berbulu dan berkelamin, ya kan? Kalau Tuhannya tidak dilihat, kenapa diberi nama, Bu? Ya, nggak semua yang harus dilihat beri nama. Contohnya Bapak bisa melihat akal Bapak. Iya, namanya akal. Iya, bisa Bapak lihat akalnya. Coba gimana bentuknya akal. Oke, sekarang berarti kita main logika, Bu, ya. Jangan main iman dulu, ya. Pak, saya bertanya, Bapak yang bilang kalau segala sesuatu yang diberi nama tuh nggak boleh nggak dilihat atau bisa dilihat lah. Bapak kasih nama itu akalnya ada. Bapak ada punya akal. Akal di sini pikiran atau bentuk Pak, akalnya? akal itu adalah kemampuan berpikir, Pak. Nggak usah bertele-tele. Bapak bisa melihat akal nggak? Akal itu nama. Nama untuk sebuah daya dan kemampuan. Nah, ada nggak? Kelihatan nggak? Roh Kudus kelihatan nggak, Pak? Yahweh kelihatan nggak, Pak? Kok bernama? Bapak ini lucu. Bapak sendiri yang memberikan parameter dan definisi. Tapi Bapak lupa ada Tuhan yang bernama tapi nggak bisa dilihat. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yahweh Kan semua dalam Yesus bisa dilihat. Berarti Yahweh nggak? Berarti Yahweh bisa dilihat. Bapa, Oh, jadi Yesus, dan juga jadi Roh Yesus itu kan itu satu. Bapa. Yesus itu Bapa. Iya. Oh, oke, kalau gitu Yesus berbohong berarti ya, Pak ya? Dia kan Kata Yesus- dia sebagai manusia dia bisa berbohong. Oh, jadi dia berbohong. Iya, kalau dalam keadaannya sebagai manusia. Manusia siapa yang tidak bisa berbohong? Teman-teman, Bapak ulangi, Pak. Teman-teman, rekam, tolong rekam. Nanti sebarkan di VT biar kita tahu. Ulang lagi, Pak. Yesus bisa berbohong. Tapi sejauh ini kan tidak pernah ada bukti dia berbohong. Ada 3 kali dia berbohong, saya bisa buktikan. Yesus bisa berbohong, Pak. Sejauh yang saya belajar tidak ada. Oke, Bapak baca Tapi Lukas kalau dia 14, sebagai 26. manusia dia bisa Bentar. berbohong. Oh, Yesus bisa berbohong. Bukan saya mengklaim dia berbohong. Sejauh ini dia tidak berbohong. Tapi kalau dia Ada sebagai dia berbohong manusia dia nih. bisa Saya berbohong. udah gini Ibu nih. harus mengerti maksud Yesus saya pernah itu. bilang begini, Pak. Kata Yesus, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Itu salahnya di mana itu? Coba, kapan ada Henok dan Elia sampai kepada Bapa melalui Yesus tuh kapan? Kalau pertanyaan seperti begitu saya juga bisa bertanya ke ibu seperti itu dong. Jawab dulu atuh. Belum dijawab pertanyaannya saya juga bisa. Itu nggak asik. Katanya Yesus, saya membuktikan klaim Bapak, katanya Yesus tidak pernah berbohong. Itu yang pertama, bohong. Yang kedua, Pak, kata Yesus kepada orang yang mau mati, yang di PHP, yang di tiang salib, Pak, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ya, Pertanyaannya, benar. Pak, Yesus pada hari itu kemana, Pak? Kan dia sebagai manusia itu. Kata Yesus, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Berarti merujuk ke aku. Merujuk kepada Yesus dong. Ya. Nah, pada waktu itu Yesus kemana? Yesus yang disalib itu. Mati, Pak. Yesus ke alam maut, Pak. Bukan ke surga, Pak. Dia ke surga nanti pas bangkit 3 hari kemudian baru 40. Ini bohong, Pak, namanya, Pak. Siapa yang Itu jadi saksi kalau Yesus ke alam maut? Oh, berarti dia nggak pernah ke alam maut. Kalau gitu dia kemana? Dia ke surga. Tunjukkan dalilnya. Sama seperti yang tadi ibu bilang. Tunjukkan dalilnya. Kalau ke alam maut kan dia mati. Kalau mati kan ke alam maut. Emang dia nggak mati? Tadi ibu bilang Yesus ke neraka. Pak, jangan Ibu juga bertele-tele, tunjukkan Pak. Saya tuh buktinya. menguasai isi kitab Bapak. Saya tidak bilang ke neraka. Saya bilang ke alam maut, mengalahkan maut. Gimana sih, Bapak? Bahkan orang Kristen mengimani itu. Iya, Yang saya Yesus tanya mengalahkan itu, di mana tertulis kalau Tuhan Bapak itu ke surga, pada waktu dia bicara itu dia langsung ke surga tuh di mana tertulis? Kalau enggak tuh namanya PHP, Pak. Jawab, Pak. Kalau untuk bukti ini saya mau Google bagaimana. Aduh, ya udah ya, Pak ya. Udah bertanya aja, Pak. Saya tahu orang Kristen itu rata-rata awam tentang kitabnya. Udah, bertanya aja, Pak. Bapak bertanya Saya aja. bertanya susah lagi kok. bisa? Saya Ya, bertanya lagi aja, bisa? Pak. Bertanya aja. Tapi bertanya aja ya, Pak ya. Soalnya Bapak nggak ngerti jelasin tuh. Ya, di sini kan kita bukan saling Teman-teman, kata Bapak tadi menarik ya sebuah pernyataan Bapak ini ya, bahwa Yesus itu sebagai manusia bisa berbohong. Pantesan dia
Ternyata kita dibohongin guys. Udah Bukan nggak apa-apa, nggak seperti itu, bukan seperti itu. Maksud saya tadi begini. Tadi rekaman mungkin juga ada tadi seperti Pak, seperti memang Yesus begini. itu pernah berbohong, Pak. Lukas 24:46, Pak, Bapak baca. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Ternyata nggak ada tertulis di mana-mana, Pak. Itu bohong gitu. Ya kalau dipikir secara logika bohong, tapi kalau diimani Pak, kan ya tidak berpikirnya pakai logika lah. Memang berpikir pakai dengkul. Sejak kapan berpikir nggak pakai logika? bohong. Oke, sekarang kita Saya mau lucu sama bertanya. orang Kristen nih. Saya mau Berpikir itu emang bertanya. pakai apa sih? Nggak, tunggu dulu. Saya mau bertanya. Bentar dulu, Ibu Pak. jawab Saya pakai agak lucu logika dulu. ya. Bapak jangan lari dulu. Oke. Sejak kapan berpikir itu tidak dengan logika, Pak? Saya baru tahu. Emang berpikir itu tidak dengan logika. Kalau agama kita nyambung ke logika nggak masuk, Ibu. Pak, saya tanya sama Bapak. Sejak kapan berpikir itu nggak pakai logika? Coba klarifikasi dulu omongan itu, Pak. Bapak Ya, ini benar, manusia Ibu, benar bersaras itu. benar. Berarti Bapak Ya. salah. Ya, Begitulah saya kalau salah. ngomong. Ya udah, minta maaf dong sama masyarakat yang 3.300 ini. Maaf masyarakat, saya salah barusan. Saya merusak Tentang peradaban yang mana? tadi. Saya salah tentang yang mana? Anda bilang berpikir itu masa nggak pakai logika? Ya pakai logika lah. Udah minta maaf sama netizen. Kasihan mereka itu dirusak peradaban sama Bapak. Collab kita nanti. Oke, berpikir pakai logika, bukan berpikir nggak pakai logika. Iya, bagus. Itu baru bagus. Silakan pertanyaannya apa? Oke, pertanyaan kedua saya tentang surat Al-Nahl itu, Bu. Awal Surat bulan An-Nahl, kenapa surat An-Nahl, Pak? Surat An-Nahl ayat keberapa? 103, Bu. Surah An-Nahl ayat 103. Iya. Oke, ayat 103. Sebentar dulu, Pak ya. Kita lihat dulu ayatnya. Oke. Di dalam surah An-Nahl ayat 103. Bisa Di sini- dikasih di layar supaya kita baca sama-sama. Udah saya baca, Pak. Capek, Pak, bola-bolakin iya. handphone, Pak. Oke. Jangan suruh-suruh lah, Pak. Saya udah kasih ilmu sama Bapak, disuruh-suruh lagi. Udahlah nggak dibayar, Pak. 2 SKS lagi saya ajarin. Kadang orang Kristen tuh kadang nggak tahu diri ya, Pak. Dikasih ilmu malah nyuruh-nyuruh ya, Pak. Ya rata-rata emang begitu ya kalian tuh ya. Iya, rata-rata semua manusia sama begitu, Bu. Oh, enggak, Pak, beda, Pak. Kalau kami, Pak, punya rasa sopan, Pak. Kalau kami menuntut ilmu ke orang, kami hargai gurunya, nggak nyuruh-nyuruh gitu. Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka yang musyrik itu berkata, sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia. Oh, ini bahasa Melayu nih, aku pakai bahasa Indonesia dulu ya. An-Nahl 103. Oke. Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya ia Al-Quran hanyalah diajarkan kepada Nabi Muhammad oleh seorang manusia. Bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam bukan bahasa Arab. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaan saya itu kan gini, Bu. Katanya Al-Quran itu kan diturunkan langsung dari Allah. Allah kan itu. Kok Quran menyatakan seperti itu? Apa tidak bertabrakan? Di mana tabrakannya, Pak? Coba Ibu baca ulang dan Ibu mengerti. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka yang tidak mempercayai datangnya Al-Quran dari Allah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu bukanlah kitab dari Allah yang dibawa turun oleh Jibril. Apa di sini? Masalahnya apa? Yang tabrakannya mana? Berarti yang saya bacakan tadi salah. Berarti yang saya cari tadi salah. An-Nahl Kayaknya bukan 103 seperti kan, itu Pak? deh bacaannya. Pak, ini kan An-Nahl 103 nih, Pak. Nih. Iya. Tuh. Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran hanyalah diajarkan kepadanya Nabi. Ya, nih, walaqad na'lamu annahum yaquluna. Tidak yang Ibu baca pertama tadi sebelum buka yang ini. Bapak apa sih katanya An-Nahl 103? Apa sih, Pak? Bapak bertanya aja sulit loh, gimana mau menjelaskan? Pantesan Bapak Kristen, Pak. Udah Bapak di gereja dulu belajar Bible ya, bahasa Indonesia ya, baru nanti belajar Al-Quran. Terlalu berat Al-Quran buat Bapak. Mending Bapak tanya tentang Bible aja, apa yang saya ketahui, Pak. Kayaknya berat kalian tuh mempelajari Al-Quran loh. Soalnya kalian tuh bertanya aja sulit loh. Jangan-jangan Bapak nggak paham KBBI lagi nih. Saya Tadi sedih yang lihat saya orang baca Kristen ini loh. beda dari itu. Nah. Nggak ada urusan sama saya, Pak.
Masalah Bapak itu. Udah Bapak diam dulu aja, Bapak kayak Pak Noel aja di sini, dipaku aja di sini ya Pak. Bapak dipaku aja di sini. Diam aja, standby. Shh. Bapak di mute dulu dong, jangan ganggu. Oh iya. Udah dipaku aja, belajar yang berdua ini, kalian belajar aja. Mana tahu besok kalian tahu cara menjawab pertanyaan. Belajar bertanya di sini. Halo Hari, Muslim non Muslim Hari. Saya Muslim Uni. Iya Bang. Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngapain Bang? Enggak, ini saya dengerin dari bawah aja Uni. Oke, silakan dibawa aja Pak. Iya. Anak bunda, mana lagi anak bunda yang mau bunda bantuin untuk pinter ya, walaupun sulit untuk membuat kalian pinter karena rata-rata kalian kognisinya jauh banget ya, jauh banget ya. Panako manuk, mau cek kodam apa mau bertanya tentang agama saya dan agama kamu, silakan. Halo. Sudah 1 jam 30 menit Bunda mengembala di sini ya. Bunda tidak minta perpuluhan, Bunda nggak minta uang kolekte. Tolonglah kalau udah naik ke atas itu dibuka mic-nya. Sudah diizinkan bertanya 1,30 menit Bunda di sini melayani ya. Dikasih donat juga enggak dari tadi. Enggak dikasih donat, enggak dikasih paus. Bunda nggak mengeluh tuh kayak Edis. Tapi tolonglah kalau naik ke atas tuh buka mic dan ngomong. Janganlah kalau udah dinaikin ke atas tuh diam kayak berhala. Cari berhala di gereja aja, jangan di sini, ya. Halo, Atep Supian. Halo, Dono Kasino Indro. Satu hakikat 3 pribadi. Halo, yang makan bakwan 3 ngakunya 1. Halo. Halo, Atep. Tes. Tuhanku Ya, ada halo, 3, mati 1, tinggal 2. Ya lanjut, gimana Atep? Enggak, saya Muslim Uni. Oke, ada apa? Mau cek kodam? Nggak ada apa-apa, silakan turun. Terima Nggak ada kasih. apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya lagi, boleh? Silakan bertanya aja. Memang kalian tuh punya hak bertanya aja. Karena kalian bertanya aja sulit, gimana kalian mau menjelaskan? Coba. Silakan. Anak bunda silakan bertanya. Namanya juga pengetahuan tuh, Umi, pagi-pagi tuh. Iyalah, nggak apa-apa. Mana tahu sembuh habis ini. Minum obat 3 kali sehari ya nanti ya kalau dikasih obat ya. Ya, semoga sembuh. Iya, silakan. Pertanyaan Kan selanjutnya. gini, dalam Islam itu kan salah satu benteng atau Suaranya yang tegas, cowok. Oh iya. Tolong. Ya. Oke. Mana matamu? Ini mataku. Ini mataku. Bagus. Lanjut. Jangan letoy dong. Mentang-mentang Oke. kata kawan Anda tadi kalau rata-rata Kristen memuliakan orang-orang impoten ya. Tadi ada teman Anda kesini. Silakan. Kan gini kan, Bun. Dalam pilar Islam kan ada yang namanya bersahadat kan. Ada Iya, 2 betul. pilar kan, ya. Artinya salah satu iman yang itu. Ada syahadat tauhid dan rasul kan. Saya mau bertanya yang syahadat rasul itu kan artinya kan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah kan. Ya. Di sini artinya Umi bersaksi ya bahwa Iya, Muhammad saya itu bersaksi, mengikrarkan, menyatakan, bukan menyaksikan, tapi bersaksi. Menyatakan, mengikrarkan, karena kata saksi itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah bersyahadat. Dalam bersyahadat itu maknanya juga mengikrarkan, menyatakan sikap. Masalahnya apa? Oh iya. Masalahnya kenapa supaya lebih bagus lagi kan sudah di Indonesia terjemahkan langsung lurus-lurus saja. Sorry ya, jangan paksa. Al-Quran kami model terjemahan seperti kitab kalian, nanti banyak revisi kayak kitab kalian nanti. Kitab kalian gara-gara cuman punya terjemahan direvisi terus, berkali-kali direvisi. Maaf ya, dalam Al-Quran itu bahasa Arab, diturunkan dengan bahasa Arab, jadi harus dipahami dengan bahasa Arab. Dan bahasa Indonesia itu hanya untuk membantu saja, bukan untuk memaknai. Kalau ingin tahu tentang bahasa Arab ya ikuti kaidah bahasa Arab.
Nggak boleh seenak-enak udah. Nanti kayak kitab kalian direvisi berkali-kali. Oh iya. Sampai 6.550-an kesalahan terjemahan tuh. Bahaya. Iyo, takut. Masa Bun tentang bisa- ketuhanan bisa terjemahan salah 6.550. Au. Sadis. Baik. Bun bisa menjelaskan kepada saya kata menyatakan itu dalam konteks ini itu yang bagaimana, Bu? Dia menyatakan, mengikrarkan, menyatakan sikap Ya, saya maksudnya- menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Dari mana saya tahu? Ya dari apa yang saya pelajari. Contoh, ketika ternyata Nabi Muhammad itu bersikap al-amin, saya lihat di Sirah Nabawiyah dia nggak pernah nyolong keledai, dia nggak pernah minta-minta makan sama orang, akhlaknya terpuji, dia nggak pernah membunuh Stefanus, dia nggak pernah berbohong. Maka ketika secara rasio dia terbukti kebenarannya, tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang dilakukan oleh Paulus, maka pasti ini adalah orang benar. Jadi kalau orang benar itu pasti mengatakan sesuatu yang benar. Seperti itu. Jadi saya karena mempelajari hal itu, akhirnya saya mengikrarkan diri, menyatakan sikap atau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul beneran, bukan Rasul jadi-jadian yang ngaku-ngaku ketemu sama Tuhan, yang berkata, Saulus, Saulus, ya Tuhan. Katanya baru ketemu, tapi tiba-tiba udah Tuhan duluan. Ya Tuhan, katanya, akulah yang kau aniaya. Sejak kapan pula Paulus menganiaya dia, ya kan? Nah, tapi katanya orang yang bersama dia tidak ada yang melihat tapi mendengar. Pas di satu ayat lagi di Kisah Para Rasul yang lain, orang yang bersama dia mendengar tapi tidak melihat. Aneh kan? Nah, itu baru namanya Rasul jadi-jadian dalam Islam. Karena Rasul beneran itu gak pernah berbodong. Seperti itu. Oh iya. Berarti kalau Jangan Kalau seperti berarti, itu. bertanya Oh, iya, iya. aja. Kalau berarti itu seolah-olah kalian mau menyimpulkan jawaban saya. Kalian di sini bertanya aja loh, kan mau diobatin, mau disembuhkan kepalanya. berarti secara tidak langsung antara jawaban Umi puas dan tidaknya harus tetap benar ya begitu. Jawaban saya ini sesuai dengan literatur. iya. Benar dan salahnya itu terbukti dengan relevannya, koherennya apa yang saya sampaikan dengan literatur, bukan pandangan Anda. Kalau Anda tidak terima jawaban saya, ya nggak apa-apa, Anda bisa turunkan, ya kan? Saya itu menjawab menggunakan literatur. Emang ada literatur yang berbeda dari jawaban saya? Gimana sih? Coba Anda lihat KBBI deh. Nih KBBI ini. Nih KBBI ini. Nih. Di KBBI aja saksi itu artinya ada banyak. Saksi ahli. Saksi ahli itu ketika bersaksi tentang pengadilan, dia tidak melihat pembunuhan misalnya, tapi dia menyatakan diri tahu bahwa dia pembunuh karena dia menyelidiki. Berdasarkan penyelidikan saya bukan menyaksikan tapi bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang benar. Menyatakan, ya, menyatakan. Nih, bersaksi, menyatakan. Ini kenapa saya katakan orang Kristen itu lebih butuh belajar KBBI daripada ditebus sama Tuhan yang mati. Kenapa? Percuma Tuhan kalian mati menebus dosa, kalian masuk neraka gara-gara nggak bisa KBBI loh, tersesat gara-gara terjemahan loh. Jadi yang paling dulu yang harus dilakukan itu adalah kalian belajar KBBI dulu. Nah, setelah kalian belajar KBBI, baru Tuhan kalian mati buat kalian, baru sempurna itu. Nah, ini Tuhan mati, udah ditebus dosanya, tapi tiba-tiba tersesat gara-gara KBBI, masuk neraka, percuma aja. Ya, belajarlah KBBI supaya Anda tidak salah kaprah, ya. Nih. Jadi, kata bersaksi itu ada banyak makna, ya. KBBI, ya. Pertama, ya, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan, ya, membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang memberikan keterangan. Jadi bersaksi itu memberikan keterangan. Keterangan apa yang saya berikan? Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Bukan berarti saya harus melihat, karena yang namanya saksi ahli tidak perlu melihat kejadian untuk menyatakan sikap, karena dia meneliti dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Masa kata saksi aja Anda gak paham? Berarti pakainya yang ketiga itu ya. Definisi bersaksi itu tergantung konteks. Kalau kami bersaksi bukan berarti kami menyaksikan, tapi kami bersaksi, mengikrarkan, memberikan keterangan. Masa ditanya nggak paham, Pak? Aduh, saya di sini tuh bukan. Ini bentar ya. Jangan langsung dikelain dulu. Tolong tag Gerindra. Enggak, saya mau minta tolong. Tolong tag Gerindra, Oten butuh KBBI. Coba, Oten butuh belajar KBBI. Tolong tag Gerindra. Tolong tag Gerindra, Oten butuh belajar KBBI, karena mereka masuk neraka gara-gara nggak paham KBBI, ya. Fatwa Bunda Gembala, barang siapa Oten yang tak paham bahasa Indonesia, finar.
Kenapa? Percuma Tuhan mereka tebus kalau mereka tersesat gara-gara terjemahan. Tolong bantu tag Gerindra dong, tag Gerindra dong. Tag Gerindra Oten butuh KBBI. Bagus. Naikkan ini ya, semoga Pak Prabowo mendengarkan ini ya. Semoga Oten-Oten di Indonesia diajarkan KBBI secara mendalam dan komprehensif ya. Oten butuh KBBI. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, kompak. Ya, Bapak standby dulu cari pertanyaannya lebih berkualitas ya. Saya masih sapa ada dulu lagi, kamu. masih ada yang berkualitas kalau Ya dikasih gantian. Ini kan jangan Anda aja yang bertanya. Anda udah nggak bayar SPP, gratisan, pengen nyerobot. Terus ini ada juga pasien saya, sorry, anak bunda di bawah ya. Silakan Romo ini Romo apa ya? Romo sapu angin ini ya. Anak dewa, anak bunda. Oh, agamanya Hindu. Oh iya. Ya, selamat datang Romo sapu angin. Agamanya Hindu, bisa buka cam, bro. Jarang-jarang nih didatangin orang Hindu nih. Ntar masih pakai baju dulu, Bunda. Oke, nanti ya pakai baju dulu ya Romo ya. Romo Hindu nih berarti orang yang berilmu di dalam agama Hindu berarti ya. Ini pasien saya nih kenapa lah ini? Kamu pengen banget bunda ludahin. Ada apa nak? Satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Kita Iya Bunda. Ah, ini Bapak Romo nih. Ya silakan Pak. Bapak agamanya Hindu? Iya. Iya, silakan Pak. Di sini tempat non Muslim untuk bertanya tentang agama Islam. Tunggu, aku besarin lagi. Kita Nandar, bentar Pak. Nandar, tolong dinaikkan stikernya dulu. Ya Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Sebagai orang Hindu ada yang mau ditanyakan tentang Islam? Jam mendengarkan, siapa tahu nanti kita tertarik gitu loh Bunda. Oh, Bapak cuma nyimak, ya udah turun lagi ya Pak ya. Kirain Bapak Iya. mau. Iya, udah. Bertanya aja ya Pak. Iya Bunda. Oke, Assalamualaikum Bang Teku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua Bang Nandar. Ini ya. Aku aku pakai akun satu lagi ya, jangan akun ini ya. Akun Banyak utama. kali akun Bapak ini. Tadi aku turun dulu. Cuma mencurigakan kerjaan Bapak ini. Ada apa ini Bapak ini ya? Ya, Weli silakan bertanya lagi. Halo Weli, mau bertanya lagi? Iya, silakan bertanya lagi. Aduh, udah jam 2. Nandar, penginjilan Bunda udah 2 jam ini. Bunda mau bobo abis ini Nandar. Bang Teku sama Nandar dong gantian, masih ada nonton 3,5 nih. Lanjut Bang Teku, cepet. Lanjut Uni, gua lagi makan nasi goreng Bang nih, Teku, bikin. Bang Teku naik bentar lagi. Gua udah ngantuk Nandar. Ya gue nyimak lah dari belakang, nanti kalau ada apa-apa gue turun tangan. Tapi Bang Teku aja nanti handle. Ya Weli, pertanyaannya apa selanjutnya? Begini Bu, saya ingin maksudnya cari tahu saja. Kan zaman dulu kan zaman Yesus menerima wahyu dan mengajarkan kepada orang-orang itu kan banyak saksi. Siapa saksinya? Banyak Bu, dari buku. Ya siapa? Rasul-rasulnya, Coba, orang-orang Yahudi, orang-orang di kitab yang mana? salib Di itu. kitab mana tertulis kalau ketika Yesus mengerjakan itu ada yang lihat? Di kitab mana tertulis? Ada Bu, banyak buku-bukunya. Iya, buku apa? Satu aja. Saya tidak begitu hafal. Karena setahu saya, jangankan saksi mata ketika Yesus itu melakukan apapun, penulis kitab kalian aja kalian nggak tahu. Oke, langsung pada pertanyaan saya saja. Ya, silakan. Oke. Waktu Muhammad menerima wahyu itu, Nabi Muhammad menerima wahyu itu kira-kira Nabi sendiri apa ada orang yang di sebelah Nabi yang menyaksikan atau apa gitu Bu? Nggak ada lah yang namanya Nabi itu validasinya dari Tuhan langsung seperti Musa. Nggak pernah ngajak-ngajak teman ketika menerima loh batu ke langit ke bukit itu. Ketika Abraham dipanggil Tuhan nggak ngajak-ngajak orang tuh. Ketika Yesaya dipanggil Tuhan nggak ngajak-ngajak orang tuh. Nggak ada. Nabi-nabi Israel tuh nggak pernah ngajak-ngajak teman ketika dipanggil Tuhan. Nah bahkan ya
anehnya saya orang Kristen nih kayak tuh. Oke, berarti Memangnya Yesus saya sudah tahu. jangan Saya berarti. sudah tahu di Saya lagi bentar dulu. Bukan diimani, saja. aduh, ini loh, Anda ini gimana sih giliran saya menjelaskan? Iya kan, Sejak percaya kapan? saja kan. Diam dulu, enggak, bukan imani saja, emang kalian. Lihat nih, sejak kapan nabi dan rasul itu diutus harus ada saksi manusia, coba? Sejak kapan? Kata Yesus, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Ini yang namanya kalau Anda bilang tanpa saksi manusia itu namanya iman, ya ini. Karena setahu saya, Yesus sendiri tidak membutuhkan kesaksian manusia. Kok bisa coba Anda bilang imani? Berarti Anda bilang orang Kristen seluruh dunia tuh mengimani aja. Pelecehan itu kepada agama Kristen karena ternyata tidak butuh saksi manusia sebagai seorang nabi. Dan bahkan kata Yesus, aku bersaksi dari diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku, karena ada di dalam kitab Torah hanya 2 kesaksian itu udah betul. Artinya kesaksian tentang kenabian itu tidak perlu membutuhkan kesaksian manusia. Lah kok Anda harus mengatakan saksi manusia dibutuhkan? Anda jangan kurang ajar kepada kitabnya orang Kristen lah. Malu Yesus nanti. Ya makanya kita imani saja Bu. Ya ibu juga imani saja. Enggak Bu, saya sorry jijik. Saya nggak ada cerita di iman saya itu imani saja. Saya mengatakan Islam agama benar karena saya mampu membuktikan. Contoh, ketika saya mengatakan Al-Quran kalam ilahi, tidak pernah ada yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu berkontradiksi, terdistorsi. Ini pakai rasio. Makanya Pak, pakai rasio berpikir dan logika. Saya ngomong saksi mata yang melihat bahwa tidak ada. Memangnya kalau seandainya memangnya Tuhan Anda melayang-layang di atas air ada saksi ini orang. Saya tahu serigala berbulu domba itu baunya, aromanya sok-sok lembut di awal padahal ingin menghujat. Saya sudah tunjukkan di kitab Anda. Yesus sendiri mengatakan tidak butuh kesaksian manusia. Kok Anda malah maksa menyimpulkan kalau Anda imani aja nggak apa-apa, jangan bawa-bawa kami. Geli kali, imani aja kena doktrin. Enggak lah. Islam itu beriman dengan ilmu, bukan dengan imani saja. Kalau Anda aja jangan bawa-bawa saya, bikin madu aja nih Bang. Diajarin sama Bunda Gembala. Bang Teguh, operendel Bang. Kalau ngeyel nanti aku turunin, aku Iya, Uni. ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.